fakta di lapangan yang telah terjadi, penembakan, pembunuhan, musibah hari ini yang terjadi, yang bernama dijajah oleh Indonesia di Aceh, hari ini belum lagi terbantu. Bangsa-bangsa Aceh yang terkena musibah ini harus sadar, tolong sadar dulu ya. Jadi sebelum mengenal Allah, kena mengenal diri. Jadi melalui kesadaran ini, insya Allah Anda akan tembus pandang-pandangan kita semua. Mari sama-sama kita memerdekakan Aceh. Jadi di atas kebiadaban Indonesia di Aceh, bangsa Aceh hari ini dengan musibah, dengan yang telah dibunuh, hari ini bangsa Aceh semakin miskin. Miskin yang luar biasa. Bangsa Aceh sampai tercampak kemana-mana keluar. Ini karena ulah Indonesia. Ini fakta di lapangan. Jadi di sini apa bicara saya tolong direkod dan direkam supaya daripada presiden dan kaki-kaki tangannya, gubernur, bupati, kapolres, kapolda yang tidak sadar, tolong sadar supaya jadi benar. Begitu yang mulia semua. Sadar, saya dengan bermodalkan sadar, insya Allah Aceh akan mudah untuk merdeka. Begitu. Jadi kebiadaban yang telah dilakukan oleh pemimpin-pemimpin Indonesia selama 80 tahun merdeka, ramai lagi masyarakatnya yang masih bertempiaran di luar negara mencari rezeki ke sana kemari. Ini pemimpin daripada presiden, bupati, gubernur itu harus sadar. Jadi kita sendiri harus mempunyai kesadaran bahwasanya hidup kita dalam bumi ini bukan karena presiden, bukan karena gubernur, bukan karena bupati. Itu sadar. Begitu yang mulia semua. Dan seterusnya. Sadar untuk jadi benar. Dalam bidang apa saja harus sadar. Tidak ada gunanya bangsa Aceh hidup di bawah NKRI ataupun Indonesia. Ini tidak berguna, tidak ada guna, tidak bermanfaat langsung kepada bangsa Aceh. Jadi penjajah Indonesia yang datang di Aceh, sadar diri, keluar. Kalau itu bukan hak milik Anda, Anda keluar daripada Aceh, esok insya Allah Aceh akan merdeka. Jadi semua semoga mempertanyakan di lapangan supaya apakah Anda sadar datang ke Aceh? Apa Anda datang ke Aceh? Ada dengan kesadaran. Ada beribadah Anda di bumi Aceh. Ada menjalankan salat 5 waktu. Begitu juga bangsa Aceh yang utama yang menerima tamu. Boleh menerima tamu, tapi apakah itu tamu kita tamu yang sadar? Kalau tamu itu datang seperti binatang, seperti babi, silakan angkat kaki daripada Aceh supaya Aceh untuk mudah merdeka. Sekian daripada saya sementara host. Terima kasih kesempatan ini. Yang Bapak ngomong ya. Bapak, kita lanjutkan lagi pada abang kita dari mana nih, Bang Muhammad. Bang Muhammad apa ini? Silakan. Apa yang bisa kita diskusikan dalam malam ini di room adik kita Salahuddin? Bisa kita jawab. Di sini juga ada bang kita Agam atau Allah. Silakan abang. Saling mengenal. Assalamualaikum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum. Bang, nggak apa-apa bang, nanti ya dulu bang. Saya dengar dulu, nanti saya masuk bang. Lanjut dulu bang, lanjut. Oke, dilanjut yang lain. Apa yang ada bisa pertanyakan silakan. Bang Otopia silakan. Kalau Anda ada yang pertanyaan lagi yang kurang memuaskan hati silakan. Biar abang kita yang boleh menjawabnya. Ya, buat Abang Agam Ta'ala Tripaori, bagaimana peranan lobbying saudara-saudara kita yang pro merdeka di tingkat internasional? Apakah hal itu menjadi satu hal yang penting dan mendesak atau bagaimana? Mohon pencerahannya. Terima kasih. Assalamualaikum. Terima kasih abang. Kita serahkan ke abang kita, Bang Agam. Silakan, dipersilakan, tolong diberi penjelasan sedikit bagi abang kita Otopia. Terima kasih Tungku Otopia.
Jadi kan menyangkut dengan perjuangan bangsa Aceh, apalagi diplomat-diplomat Aceh di luar negeri, memang dari segi risikonya kecil. Karena di luar negeri kan sifatnya yang dilakukan adalah ada yang sifatnya softly diplomation, hardly diplomation, normally diplomation, dan silent diplomation. Jadi ada 4 hal yang dilakukan oleh orang-orang diplomat Aceh, termasuk lobby-lobby terhadap pemerintah berkuasa, terhadap partai yang berkuasa, dan terhadap badan-badan dunia yang sangat populer atau populis di tingkat internasional. Biasanya setiap lobby itu tidak pernah bisa dikatakan berhasil kecuali Aceh sudah merdeka, seperti lobby Ramos Horta terhadap Timor Leste. Terbukti memang mereka 24 tahun berhasil memerdekakan atau mengusir TNI dari Timor Leste. Hari ini sudah 49 tahun. Berapa ya? 76 ke 26. 76 24 tambah 26 hampir 50 tahun nanti Desember ini kan. 49 lah, baru 2 bulan. Jadi belum berhasil kalau kategori merdeka, tetapi dari segi peningkatan dari pihak luar negeri yang hari ini semua persoalan Aceh sudah diketahui dunia, ini bagian daripada grafiknya naik dari isu domestik menjadi isu internasional persoalan Aceh, karena setiap apa yang terjadi di Aceh ini dipantau oleh internasional. Itu satu. Yang kedua, tidak akan berhasil diplomasi bangsa Aceh di luar apabila orang Aceh semua diam dan bertekuk lutut menjadi abdi dalim atau abdi zalim di Aceh. Karena partisipasi bangsa Aceh itu lebih penting daripada diplomat di luar. Karena yang dimerdekakan bukan diplomatnya, bukan orang Aceh di luar. Yang dimerdekakan, yang dipersoalkan status Aceh di Aceh yang hari ini dijamah dan diannexation oleh Indonesia System. Kita pun bukan benci orang, misalnya ya maaf, bukan benci orang Jawa, bukan benci orang Padang, bukan benci orang Batak, bukan benci orang berbagai suku bangsa. Tidak. Yang dipersoalkan keabsahan legalitas status Indonesia di Aceh, bukan orangnya, bukan lembaganya, bukan presidennya, tetapi negara Indonesia di Aceh. Itu yang dipersoalkan. Jadi jangan nanti di framing seakan-akan orang Aceh itu benci Jawa. Tidak. Mereka orang Jawa pun tidak pernah punya request harus menjadi orang Jawa. Tidak. Kita dilahirkan atas kehendak Allah di dalam qaza dan qadar Allah. Semoga manusia yang lahir ini menjadi khalifah di dunia ini sesuai apa yang diterjemahkan di dalam Al-Quran. Inni ja'ilun fil ardi khalifah. Kujadikan manusia sebagai khalifah di bumi. Bukan saling memusuhi, bukan saling rasis, bukan saling membenci, tidak. Maka dengar baik-baik ketika kita diskusi sehat yang sifatnya kita saling menghargai. Kalaupun besok misalnya Indonesia keluar dari Aceh, seperti Indonesia keluar dari Timor Leste, tidak ada yang kita persoalkan, siapapun boleh tinggal di Aceh. Tetapi harus tunduk dan patuh di bawah hukum negara Islam Aceh. Seperti hari ini, semua bangsa yang ada di dunia pernah tinggal di Indonesia. Apakah di Jakarta, apakah di pulau mana-mana, termasuk di Bali. Di Bali kan berbagai bangsa tinggal di Bali. Tetapi kenapa bisa tinggal manusia di Bali, berbagai suku bangsa? Karena di mana bumi dipijak, di situ lagi dijunjung. Itu saling menghargai. Jadi orang Aceh sebenarnya, maaf ya, pada zaman resign dan mundurnya Soeharto menjadi presiden pada tanggal 21 Mei 1998 setelah krisis moneter, krisis ekonomi 97 1 tahun, itu semua orang China yang takut tinggal di Medan lari ke Aceh, dan di Aceh daerah yang cukup aman. Karena di dalam prinsip Islam, di dalam prinsip ideologi Islam negara Aceh itu melindungi setiap minoritas, melindungi setiap namanya manusia. Maka manusia Islam itu adalah rahmatan bil alamin, artinya rahmat sekalian alam. Jadi kenapa ditakuti kalau orang Aceh ingin
berdiri tegak atas nama tanah leluhurnya menjadi kembali sebagai negara Islam. Jadi poinnya, diplomasi bangsa Aceh adalah ingin memperjuangkan tanah leluhur nenek moyangnya yang punya dasar, yang punya sejarah, yang punya legalitas. Bukan mencaplok negeri orang. Yang Timur Leste aja tidak punya landasan yuridis, tidak punya landasan historis, dan bukan negara, sudah menjadi negara. Seperti Singapura menjadi negara, tidak punya sejarah mereka. Itu hadiatun Abdurrahman kepada Lee Kuan Yew. Apalagi Aceh, Belanda aja belum lahir sudah ada Aceh. Yang mengaku negara Belanda itu Sultan Alaidin Sultan Aceh, Alaidin Ali Mughayat Shah. Pada tahun dia berkuasa 1500 kan, pada abad ke-15. Dia salah satu raja yang mempersatukan seluruh kerajaan Islam yang ada di Aceh. Karena 300 sebelumnya sudah ada Samudra Pasai, kerajaan Perla Islam, kerajaan Jempa, kerajaan Milinge, kerajaan Pidir, kerajaan Lamuri, kerajaan Islam di Lamno. Jadi si kami pergi Belanda. Pernyataan perang Belanda aja tanggal 26 Maret 1873. Belanda itu mengakui dia menyatakan perang. Begitu juga Megawati. Pada tanggal 19 Mei 2003, Megawati menyatakan perang terhadap negara Islam Aceh. Dua negara sudah menyatakan perang terhadap Aceh. Ketika nanti Aceh bebas dari cengkerama Indonesia, akan saya selesaikan di Mahkamah Internasional nanti. Insya Allah kalau saya panjang umur. Itu tupoksi saya. Kalau nanti siapa pemimpin di Aceh, saya minta siapa nanti untuk wali negara di Aceh, ini jangan dilupakan. Jadi yang terjadi tentang pembunuhan di Aceh, penjarahan bumi di Aceh itu harus diselesaikan. Tidak boleh hidup merdeka tetapi tidak mulia. Karena merdeka itu kemuliaan suatu bangsa yang disebut dengan superiority komplit di dalam otak bangsa Aceh. Jadi kemuliaan bangsa itu harus dimuliakan. Bagaimana kita merdeka tapi tidak kita memuliakan manusia? Untuk apa Indonesia merdeka? Yang merdeka oligarki, yang merdeka bandit-bandit, yang punya partai. Tetapi Indonesia tidak merasa Indonesia merdeka. Masih kirim TKW, masih kirim TKI, masih dikirim migrasi. Jawa-Jawa itu diusir dari tanah leluhurnya. Kasian juga kan? Bangsa Jawa itu bangsa, dia bukan suku. Karena Jawa itu memiliki kerajaan. Kerajaan di Ponorogonya, kerajaan Majapahitnya, berbagai kerajaan Mataram, banyak. Kenapa orang Jawa dihina oleh sistem Indonesia? Maka saya pesan kepada utopia ini, bangkit dan berjuang supaya Jawa pun harus merdeka. Itu jangan diusir dari tanah nenek moyangnya menjadi transmigrasi, kasihan kan? Tinggal di hutan-hutan. Tetapi begitu mulia pulang kampung udah nggak tahu lagi di mana kuburan nenek moyang orang Jawa yang ada di Pulau Jawa itu. Kasihan nggak? Jadi TKW, jadi transmigrasi, jadi Jakon Jawa Kontra, apalagi disebut Puja Kusuma, putra Jawa kelahiran Sumatera. Kasihan dong. Sebenarnya Aceh Merdeka ini ingin memerdekakan orang-orang Jawa yang tertindas gara-gara Indonesia juga. Apalagi ada orang Aceh yang hari ini sudah kalap matanya menjadi kuli di bawah sistem Indonesia. Jadi tujuan Aceh Merdeka itu mulia karena ingin memerdekakan manusia atas penindasan terhadap bangsa-bangsa Islam di dunia ini. Karena Aceh adalah negara Islam dan Islam ada di Aceh dan pusat Islam akan menjadi perhatian internasional, dan Aceh adalah serambi Mekah, bukan serambi Indonesia. Walaupun dibodoh-bodohi oleh koran-koran serambi itu kan pengkhianatan yang dilakukan secara sosiologi itu. Demikian, tetap semangat dari Istiqamah, wajib lawan kezaliman di Aceh. Terima kasih buat Tengku Agama Ta'ala. Jadi kesimpulannya yang saya dapat, urgensi lobbying tingkat internasional pada lembaga-lembaga internasional serta giat pemuda lokal itu supaya bersinergi, artinya seimbang. Demikian kalau saya tidak salah tangkap, Tengku. Jadi berimbang antara upaya lobby-lobby di tingkat internasional dan
giat pemuda-pemuda lokal supaya tetap menyuarakan Aceh merdeka. Demikian Tengku. Terima kasih. Assalamualaikum. Salam, benar itu Tungku Tosya. Jadi harus ada keseimbangan, benar-benar. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ini kita lanjutkan lagi kepada abang kita Singa ya, abang Singa. Bagaimana abang Singa, dari mana ini? Silakan kita berdiskusi di sini selagi kita di sini berkumpul ya. Silakan abang. Apa yang bisa abang pertanyakan, siap kita menjawabnya. Oke, thank you so much. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam akal sehat Rocky Gerung, Aceh Barat. Saya ingin bertanya kepada Yang Mulia Tengku Agam. Pertanyaan sederhana, bagaimana cara kita bangun cara berpikir orang Aceh dengan benar, memahami akan kondisi Aceh, baik sejarahnya maupun kehidupannya sekarang, supaya tidak terjebak gimmick, by design, polarisasi, penggiringan opini yang terjadi sekarang ini sungguh sangat luar biasa, terstruktur dan sangat masif. Supaya kita sadar akan diri kita sebagai orang Aceh. Terima kasih. Salam akal sehat. Thank you so much, you all good friends. Assalamualaikum. Bos, ini langsung ya? Bang, langsung. ini jaringannya kurang jelas ini. Tolong dilangsungin aja. Ini jaringan kita ini kurang jelas. Silakan. Ya baik, makasih. Ini Tungku Rocky Gerung. Kita tahu banyak kan, saya kasih ini aja lah, analogi ya, contoh. Tungku Rocky Gerung hari ini menjadi seorang nahkoda kapal atau perahu atau ikut bawang laut. Kalau kita pergi ke laut, berarti kan kalau zaman dulu kita ikuti persoalan ini kan, cuaca kan, itu zaman dulu kita harus melihat cuaca di laut itu harus kita lihat ilmu bintangnya lah, posisi bintang di mana, anginnya gimana. Tapi hari ini kan kita pergi ke laut itu kan sudah ada autopilot yang mengarahkan kompas kita kemana, waktu kapan kita berangkat, waktu kapan kita pulang. Begitu juga orang Aceh. Jadi kompas di dalam penerangan kehidupan bangsa Aceh itu ada ideologi Islam Aceh. Maka saya bilang tadi, ketika orang Aceh bangkit ingin memerdekakan dari cengkerama sistem Indonesia, orang Aceh itu harus sadar bahwa orang Aceh itu memiliki ideologi Islam yang harus berpegang teguh kepada sistem Islam, ideologi Islam, dan harus memperkuat jamaah Islam. Jangan lagi terpolarisasi dengan cara-cara program Jakarta atau program Indonesia di Aceh. Jadi sudah saatnya bangsa Aceh meninggalkan program-program program orang lain. Jadi coba berkumpul semua orang Aceh menjadi satu jamaah Islam yang berpegang teguh kepada ideologi Islam yang disebut autopilot tadi. Kalaupun hujan di tengah laut, walaupun mendung, ombak dan seterusnya, bisa pulang kita. Begitu juga orang Aceh. Kenapa hari ini orang Aceh terombang-ambing di lautan bebas? Karena dia waktu melaut tidak memakai autopilot. Hilang. Gadah menemat nah ke bahasa Aceh. Jadi ketika orang Aceh benar-benar istiqomah terhadap ideologi Islam yang di dalam sistemnya yang disebut dengan fisabilillah, jihad dan jahid, itu akan mengarahkan kembali orang Aceh kembali kepada jalan yang benar. Karena tidak ada seorang pun di dunia ini ketika dia hilang identitasnya, hilang ideologinya. Begitu juga orang Indonesia. Saya bukan salahkan orang Indonesia. Kalau orang Indonesia mau hebat di Aceh, pasti dia mempertahankan ideologi Pancasila. Dia pengaruhi orang-orang harus ikut Pancasila. Itu hak dia. Begitu juga perjuangan Aceh. Kita berhak untuk bukan mendoktrin ya,
menjelaskan dasar hukum di Aceh, legalitas bangsa Aceh sebagai landasan Islam, landasan yuridis Islam, landasan historis Islam. Jadi orang Aceh jangan hilang autopilot tadi sebagai menemat, sebagai pegangan tamadun. Itu baru hebat orang Aceh. Jadi kenapa orang Aceh hari ini ada yang jadi menteri di Indonesia? Dia sudah kehilangan identitas dia sebagai bangsa Aceh. Dia merasa bangga menjadi bangsa Indonesia. Itu silakan saja, itu pilihan manusia kan. Kita tidak bisa kita bilang dia salah. Mungkin dengan jabatan presiden ataupun jabatan menteri dia bisa masuk surga. Dia berbuat baik kepada orang lain, itu hak dia. Tetapi landasan hukum Islam di Aceh, landasan ideologi Islam di Aceh menjadi pegangan di dalam perjuangan Aceh. Sehingga orang Aceh tetap konsisten memperjuangkan hak bangsa Aceh, kepentingan nasional Aceh, kepentingan negara Islam Aceh. Itu Tengku Rocky Gerung. Jangan terpolarisasi, jangan terkontaminasi, jangan berafiliasi, jangan berkolaborasi dengan sistem-sistem di luar konstitusi Islam Aceh dan ideologi Islam Aceh. Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman. Berpegang teguhlah kepada ideologi Islam Aceh supaya Anda jangan menjadi bayang-bayang di dalam kegelapan di lautan bebas, sehingga arah tujuan kemerdekaan akan hilang ketika Anda tidak memiliki meneman bangsa yang ikut ideologi Islam Aceh. Thank you so much, brother Tengku Agam. Terima kasih, luar biasa. Luar biasa. Thank you. Come, my brother. Akan Los, dilanjut nih, jaringannya kurang bagus ini. Tolong dilanjutkan, sambungkan kepada saudara-saudara kita yang lain. Nih, soalnya jaringan saya nih nggak bisa dimonitor. Silakan. Host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Semua bangsa Aceh dan segala dunia. Jadi selepas kita dengar paparan daripada Yang Mulia Tengku Fadlun yang telah memaparkan legalitas, identitas, dan hari ini boleh dikatakan mayoritas penguasa-penguasa di Aceh, pejabat-pejabat di Aceh, tokoh-tokoh di Aceh tidak ada integritas. Jadi karena faktornya dari keserakahan ketamakan yang dilakukan selama berpuasa dan selama menjabat di Aceh dan sebagainya, dan semua agenda propaganda yang ditebarkan, yang diterapkan di Aceh sudah berjalan 80%, belum maksimum lagi ya. Karena masih ada orang-orang yang menyadarkan seperti Yang Mulia Tengku Fadlun, ada orang-orang yang mau bangkit melawan ketidakadilan dan ketimpangan yang berlaku di dalam masyarakat Aceh hari ini. Dibandingkan di Pulau Jawa sana, jadi kita lihat berbagai hak pencaplokan yang dilakukan oleh penguasa-penguasa melalui sistem hukum yang diterapkan hingga menjerat masyarakatnya sendiri. Bahkan mereka bersukaria, berpesta pora di atas derita yang dialami oleh masyarakat di Nusantara hari ini, dan mereka melawan dan sanggup membangkang atas keputusan yang telah ditetapkan oleh sang deklamator, yaitu Soekarno, sebagai Presiden pertama Republik Indonesia dalam satu bidang, dalam satu pandangan politik, terutama dengan negara Zionis hari ini. Sikap daripada Soekarno tidak akan pernah berdamai dan tidak akan pernah membuat hubungan diplomatik dengan negara penjajah Zionis Yahudi. Tapi fakta realita hari ini sebaliknya yang terjadi. Karena hari ini pun di dalam Indonesia, sistem yang diterapkan yang harus dibela ialah pemalak-pemalak dan pencuri, pencopet dan sebagainya, dan juga koruptor.
Jadi yang melapor dan yang menangkap para pencuri dan sebagainya harus ditangkap. Karena hukum hari ini Indonesia dibalikkan. Itu fakta realita. Namun kita lihat mayoritas para cucung-cucung cicit-cicit londa ireng atau cicit-cicit anjing hitam Belanda lebih dominan, lebih loyal mereka hari ini, lebih fokus mereka dengan provokasi propaganda, hujatan kebencian yang ditebarkan khususnya yang serangan mereka kepada Aceh dan saudara kita di Sumatera Barat, kalau negara jiran yaitu Malaysia. Karena memang doktrin yang ditebarkan kebencian. Karena mereka melakukan penghapusan histori sejarah daripada tiga kaum atau tiga bangsa di Sumatera. Bangsa Aceh, bangsa Melayu dan bangsa Minang. Karena bagi mereka tidak boleh ada yang lebih hebat daripada Majapahit. Itu fakta realita. Ambisi dan tendensius yang dilakukan oleh cucung-cucung cicit-cicit londa ireng atau cicit-cicit anjing hitam Belanda ini sama persis seperti apa yang dilakukan Zionis Yahudi. Mereka akan merasa goyah, merasa alergi bila ada orang Aceh yang berteriak merdeka melihat bendera Aceh dan sebagainya. Seperti orang Zionis Yahudi bila melihat Palestin merdeka, ada yang berteriak Palestin merdeka, melihat bendera Palestin dan sebagainya. Mereka pasti dan mesti akan melakukan celaan, hinaan dan hujatan dan sebagainya. Karena genetiknya kemungkinan pun sama dari genetik Yahudi. Mereka hari ini selalu melakukan kemunafikan, kemungkaran dan kemaksiatan. Seperti apa yang pernah dikatakan oleh Hitler. Hitler pernah berkata, di mana ada Yahudi, di situ ada kerusakan ekonomi. Abu Buraih pun pernah berkata, di mana ada Jawa, di situ terjadi kerusakan moral sosial dan kerusakan alam dan hutan. Itu fakta realita hari ini kita lihat. Dengan program dari kolonial Belanda yang masih diadopsi oleh pemerintah penjajah Republik Indonesia Jawa, yaitu Jawa Transmigrasi, yaitu untuk merusak alam, merusak hutan di wilayah-wilayah yang dicaplok melalui NKRI oleh Soekarno dahulu. Begitu ke saudara-saudara. Maka hari ini kita lihat di mana-mana, terutama kebangkitan suku Dayak di Kalimantan menolak Jawa Transmigrasi karena mereka itu tahu modus yang dilakukan melalui sistem transmigrasi. Sistem transmigrasi ini sistem penjajahan beretika secara halus untuk menghapus pribumi di wilayah-wilayah yang dijajah hari ini oleh penjajah Republik Indonesia Jawa. Itu fakta realita. Penghapusan sejarah, penghapusan etnis melalui agenda propaganda dan sebagainya yang dilakukan. Seperti agenda yang terselubung melalui bencana banjir yang melanda Aceh atau Sumatera selama ini. Ini ada sistem, ada agenda pengusiran etnis Aceh secara halus yang tidak disadari oleh masyarakat Aceh umumnya. Mereka hari ini melakukan berbagai sistem licik-picik untuk melakukan pengusiran penduduk lokal atau pribumi di Aceh, terutama Aceh Tengah. Fokus mereka hari ini. Fakta realita itu terjadi. Karena disinilah perlu kita sadarkan, perlu kita paparkan supaya saudara-saudara kita di Gayo, di Aceh Tengah sedar dengan hak-hak mereka, dengan kedudukan mereka, dengan apa yang mesti mereka miliki di buminya sendiri, yaitu di Aceh Tengah, Aceh Gayo. Maka dibentur-benturkan antara suku Aceh pesisir dengan suku Aceh Tengah hari ini. Dibilangnya suku Aceh Tengah ini orang pribumi,
Aceh itu pendatang dari India, dari Bangladesh, dari Rohingya, itu dibentur-benturkan. Padahal permasalahan suku kaum di Aceh sudah finish. Masa Sultan Ali Muhammad Shah mendirikan Kesultanan Negara Aceh Darussalam tahun 1496. Sudah finish. Bahkan Sultan Alauddin Muhammad Shah sendiri ibundanya berdarah Gayo, yaitu ibundanya orang Gayo, Tulen orang Gayo. Jadi begitu saudara-saudara, hati-hati dan selalu waspada, selalu menjaga hak-hak kita di Aceh, terutama rakyat-rakyat Aceh yang dilanda banjir, korban-korban banjir bandang kemarin, supaya terus mengurus surat tanah, dokumen-dokumen tentang tanah dan sebagainya, batas tapal batas tanah-tanah kalian di kampung. Karena ada sistem yang akan bermain. Sementara Anda sendiri ditinggalkan, disuruh tinggal di rumah huntara yang hari ini tengah dibangun dengan begitu masif yang dilakukan oleh pemerintah Jakarta dan pemerintah Aceh itu sendiri. Jadi apa yang terjadi di Aceh hari ini, pahamkan dan camkan. Semenjak kapan Aceh itu dilanda musibah dan bencana dan sebagainya? Semenjak Soekarno peradaban hilang hak mereka sebagai negara yang berdaulat, semenjak Zionis Yahudi berpijak di bumi Palestina. Sekian, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, diserahkan lagi. Warahmatullahi wabarakatuh. Moderator, boleh saya tanya satu lagi pertanyaan sama Teguh Agam? Silakan pertanyakan oleh Teguh Agam. Terima kasih Yang Mulia Teguh Agam. Ketika rezim berkuasa, bagaimana beliau rezim ini untuk mempertahankan jabatannya selama dia berkuasa dengan merubah aturan hukum yang berlaku baik di provinsi maupun di pusat, mobil khusus di provinsi, supaya sirkel-sirkel pengikutnya menjadi lebih solid. Kemudian dengan menggiring by the sand, dengan pelan-pelan terstruktur dan sangat masif bagaimana sejarah akan Aceh. Yang kedua, apa ini namanya, lawan politiknya dibungkam, dibuat takut akan segala sektor kehidupan, baik bisnis, ekonomi dan lain sebagainya, supaya lawan politiknya atau oposisinya tidak mampu kritis untuk melawan rezim yang berkuasa. Poin yang ketiga, mereka menguasai pengadil. Pengadil maksudnya dalam arti yang kata di sini adalah ketika dalam kontestasi, baik itu kepentingan rakyat Aceh maupun lain sebagainya, maupun contoh nyata di tanggal 15 Agustus 2025 yang lalu, bahwa ketika 20 tahun MOU Helsinki, seorang gubernur Aceh tidak mampu mengajukan satu pertanyaan, tuntaskan masalah Aceh dan kembalikan tanah wakaf. Begitu pertanyaan saya kepada Yang Mulia Teguh Agam. Waktu dan tempat saya persilakan dengan segala hormat. Terima kasih. Oke, silakan Teguh Agam, silakan dijawab pertanyaan abang kita, silakan. Ya, terima kasih Tungku MD dan Tungku Rocky Garung dari Aceh. Luar biasa. Yang namanya rejim itu kan pemerintah yang sedang berkuasa. Sebelum dia jadi presiden
presiden atau jadi gubernur atau bupati, dia kan punya konsep yang disebut misi visi. Visi misi disebut visi misi ketika dia menjual programnya. Ketika menjadi gubernur, menjadi bupati atau menjadi presiden sudah menjadi undang-undang dimasukkan di dalam dari visi misi menjadi program dan akhirnya menjadi undang-undang dan pelaksanaan pemerintahannya. Itu kan undang-undang Republik Indonesia kan. Jadi ketika seorang presiden jauh sebelumnya dia belum terpilih misalnya atau gubernur atau bupati. Jadi ketika dia sudah terpilih, semua institusi negara harus tunduk dan patuh di bawah rejim itu. Itu mana mungkin, karena di Indonesia tidak mengenal sistem oposisi. Nah, akhirnya kan terjadilah pemerintah gabungan koalisi partai untuk mendukung pemerintah atau presiden. Itu biasa. Jadi tidak aneh lagi karena selama 80 tahun Indonesia menjadi negara diktator sebenarnya, baik oleh Presiden Soekarno, Soeharto, apalagi yang hari ini rata-rata setiap 2 periode mereka berkuasa kan. Nah, jadi poinnya setiap kekuasaan yang terjadi di Indonesia itu didukung oleh institusi negara yang sifatnya sangat absolut. Jadi poinnya semua memihak kepada penguasa, bukan memihak kepada rakyat. Jadi ketika persoalan kekuasaan yang disebut rejim pemerintahan itu tidak aneh. Di Indonesia itu sudah biasa seorang presiden jadi diktator seperti Soekarno, Soeharto 32 tahun, Soekarno 20 tahun, Soeharto 32 tahun, SBY 10 tahun, Jokowi 10 tahun. Jadi biasa. Nah, jadi kalau dibilang Indonesia negara demokrasi, ya namanya demokrasi. Tapi kenapa terjadi PJ misalnya? Penunjukan langsung penjabat pemerintah selama 2 tahun ingin diseragamkan pemilu yang disebut dengan election assembly, pemilu umum yang diserentakkan pada tanggal 14 Februari 2024. 2 tahun sebelumnya kan ditunjuk PJ Bupati, PJ Gubernur, semua PJ kan. Tetapi itu melanggar hukum undang-undang demokrasi. Tapi nggak ada yang buat class action, tidak ada yang menuntut. Nah, jadi apa? Jadi akhirnya orang Indonesia itu dipimpin oleh orang yang memiliki kesalahan di dalam manajemen bernegara. Masyarakat itu ikut bersalah karena mendukung manajemen yang tidak jelas. Nah, maka ketika dievaluasi oleh internasional, maka kenapa Indonesia disebut negara gagal? Karena manajemennya yang gagal. Selama 80 tahun Indonesia tidak pernah mencapai target menjadi sebuah negara yang sifatnya untuk menjamin warga negara atas kemakmuran warga negara yang disebut dengan prosperity of the state. Nah, sedangkan keamanan negara tidak pernah dijamin. Seperti yang terjadi di Aceh, yang terjadi di Papua. Jadi negara tidak hadir untuk melindungi keamanan warga negara. Nah, jadi tujuan bernegara kan ada 2. Menjamin keamanan negara kepada warga negara. Menjamin kesejahteraan warga negara oleh negara. Ketika masyarakat jalan aman, tapi tidak keroncongan. Setelah aman, perut enak, enak jalan, enak duduk, enak santai, enak dengar, enak tidur, semuanya itu negara. Jadi apakah hari ini ada? Yang ada bukan tidak ada banyak. Oligarki, ketua partai menjadi raja. Di Indonesia itu ketua partai menjadi raja. Dulu disebut raja. Hari ini ketua partai. Cuma beda sistem aja, beda sebutan aja, tapi kelakuannya sama. Siapa bilang Indonesia bukan negara Fir'aun? Siapa bilang? Orang yang tidak pernah membaca bagaimana Ramses II itu berkuasa atas nama Fir'aun. Memang hari ini bukan Fir'aun. Bukan. Namanya dia presiden. Tapi kelakuannya macam Fir'aun. Masa bantuan internasional kepada Aceh dilarang? Fir'aun aja nggak pernah melarang bantuan kepada rakyat atau yang disebut kaum Musa, yang ikut Nabi Musa. Pernah nggak dilarang? Nggak kan? Kenapa hari ini sudah melebihi dari tindakan Fir'aun? Seperti Fir'aun Netanyahu dan Fir'aun Indonesia. Pernah nggak dievaluasi oleh tungku-tungku Pancasila itu kalau di Aceh? Atau kiai-kiai Pancasila di Pulau Jawa? Pernah nggak dievaluasi? Bagaimana tindakan Fir'aun terhadap kaum Nabi Musa dan terhadap
Fir'aun terhadap rakyatnya. Pernah nggak hari ini dievaluasi bagaimana tindakan Fir'aun Indonesia dengan Fir'aun yang ada di Israel? Pernah nggak? Maka sekolah boleh tinggi-tinggi, sekolah boleh ngaji tinggi-tinggi, tetapi buktikan bahwa ilmu itu mensejahterakan dan mengamankan sistem kehidupan manusia, bukan mencelakakan manusia demi kepentingan pemimpin-pemimpin atau disebut dengan oligarki-oligarki itu. Jadi apa artinya Indonesia keluar Belanda tapi lebih parah daripada Belanda? Belanda tidak pernah dia tebang hutan sesuka hatinya, tidak pernah membuat banjir, membuat longsor seperti kejadian di Aceh hari ini. Nggak pernah dibabat hutan begitu kejam. Kenapa hari ini terjadi? Karena semua diam. Itu satu. Yang kedua, bagaimana tindakan melakukan antipasi terhadap kekuasaan yang luar biasa itu. Ya, orang Aceh kembali menjadi orang Aceh asli. Jangan pura-pura jadi orang Aceh. Di rumah orang Aceh asli, di luar udah orang Indonesia. Di rumah, apalagi yang tinggal di kota-kota besar di Aceh. Mau dibilang orang Aceh pun Malay ada orang Aceh. Mau bahasa Aceh Tanjili. Tinggal di Banda Aceh, lahir di Aceh, tapi bahasa Aceh dia nggak tahu. Enggak Malay ada. Batak di Toronto lahir Batak, tapi dia bahasa Batak. Cina 7 keturunan di Penayung, Banda Aceh tahu bahasa Cina. Jawa lahir di Amerika, tahu bahasa Jawa. Hebat nggak? Kenapa orang Aceh lahir di Pedada, tinggal di Biren, hanji bahasa Aceh? Maka apa baca? Apa mae pada? Merasa bangga. Coba di kantor-kantor hari ini, di gedung-gedung resmi, ada konferensi, ada acara, semua bahasa Melayu kan? Bahasa Indonesia nggak ada, bahasa Indonesia, yang ada bahasa Melayu. Maka kalau dibilang penipuan yang dilakukan oleh kelompok pendiri Indonesia, ikon founding father mereka itu pembohong semua itu. Mana buktinya kita bohongi kalau kita sebut dia pembohong? Saya buktikan ya. Sumpah Pemuda 28 Oktober 1928. Kami putra-putri bangsa Indonesia, kami putra-putri Indonesia berbahasa satu, bahasa Indonesia. Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Kita tanya, bahasa Indonesia mana ada? Ada nggak? Bahasa Indonesia berasal dari bahasa Melayu. Pernah nggak kita dengar bahasa Australia, bahasa New Zealand, bahasa Amerika? Itu bahasa Inggris. Karena bangsa Inggris yang ada di New Zealand, bangsa Inggris yang ada di Australia, dan bangsa Inggris yang ada di Amerika. Nggak pernah dibilang bahasa Amerika. Benar nggak? Kenapa Indonesia itu menjadi pembohong deh? Bertanah air satu, tanah air Indonesia. Mana ada tanah air Indonesia? Itu kan tanah bangsa Jawa, bangsa Sunda. Kalau di Pulau Jawa, bangsa Madura, bangsa Banten, bangsa Betawi. Kalau di Sumatera, bangsa Melayu, bangsa Aceh, bangsa Batak, bangsa Padang. Kalau di Borneo sana, di Kalimantan, bangsa Banjar, bangsa Dayak. Bangsa Melayu juga ada di sana. Ngawarman itu kan kerajaan Kutai pertama itu, kerajaan. Jadi ini begitu juga di Sulawesi. Mana ada bangsa Indonesia? Berbangsa satu, bangsa Indonesia. Bangsa Indonesia terdiri dari bangsa-bangsa. Dibohongi kan, dibodoh-bodohin kan. Kerajaan Islam dibunuh semua. Yang ada tinggal Raja Jawa sebut hari ini. Itu dari kerajaan Mataram dulu dipisahkan menjadi Solo, Surakarta, dan Yogyakarta. Itu kan ada terjadi perjanjian antara Belanda dengan Raja Jawa yang disebut perjanjian Giani namanya. 1755, 550 tahun kemudian, baru datang Inggris, baru ada pengangkatan Raja Jawa di atas pengakuan Belanda. Kan kamar tempuh kan. Raja pura-pura menindas rakyatnya, tapi pengakuan raja itu harus mendapatkan legitimasi dari Belanda. Itu stupid namanya. Itu perjanjian Giani, itu perjanjian konyol. Malah kerajaan Mataram itu dipisahkan oleh Belanda menjadi 2 kerajaan. Baca sejarah biar tahu. Itu perjanjian Giani 1755. 50 tahun kemudian dijajah habis-habisan. Dan Raja Jawa menjadi penjajah di atas rakyatnya sendiri. Sampai hari ini itu. Apa kerja raja-raja di Hamengkubuwono itu? Tuh 100 selirnya di ngentot tiap malam itu.
Nikah nggak mereka itu? Jadi jangan merasa bangga dong dengan ketindakan kebiadaban yang tidak berdasarkan ideologi Islam. Katanya kiai dari Jawa, orang Medina dibiarkan, kumpul kerbau dibiarkan. Mana? Destinasi dari NU, Nahdlatul Ulama yang berasal dari Jawa Timur itu. Apa cita-cita mereka? Ada nggak dalam ADRT-nya untuk mendirikan negara Islam dan menjalankan hukum Islam? Nggak ada. Muhammadiyah pun sama. Itu menjahanamkan Islam oleh kelompok organisasi Islam. Jadi coba hari ini jangan sempat generasi muda Aceh. Saya merasa bangga hari ini. Banyak generasi muda Aceh sudah tahu tentang peradaban Islam di Aceh dan menjadi bangga menjadi bangsa Aceh. Itu satu kemenangan sekalipun belum kita usir, belum berhasil kita usir sistem Indonesia di Aceh. Kalau saya secara pribadi, tentara dan TNI atau polisi di Aceh, biar tinggal di Aceh. Mereka cuma turunkan benderanya, mereka harus menjadi bangsa Aceh. Siap aja kita terima. Kalau mereka sadar akan kembali menjadi pegangannya menjadi ideologi Islam. Untuk apa kita usir mereka? Oh ada ini kesepakatan orang Aceh harus diusir yang lain. Yang penting benderanya, sistemnya harus dulu tunduk kepada hukum Islam di Aceh. Dan negara Aceh harus berdiri, sekalipun kita maafkan mereka, kita kasih amnesti lah, pengampunan negara terhadap warga negara yang sudah taubat kepada negara atas nama negara Islam Aceh. Itu Tengku Rocky. Jadi persoalan di Aceh adalah persoalan penjajah dan kemerdekaan. Ketika bangsa Aceh sudah menciptakan kemerdekaan, dia sudah merdeka. Ketika orang Aceh sudah tahu bagaimana siapa penjajahnya, berarti dia sudah sadar. Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman di Aceh. Semoga bangsa Aceh jangan menjadi bangsa yang teraniaya dan tertindas di tanah nenek moyangnya. Nauzubillah min zalik. Thank you so much, brother. Tengku Agam atau Allah. Thank you, brother. You are good fan. Luar biasa. Thank you. Terima kasih. Come, my brother. Luar biasa, luar biasa. Oke, kita persilakan lagi yang lain. Jika ada pertanyaan silakan. Selagi ada waktu kita untuk berdiskusi ya, silakan. Assalamualaikum, boleh saya lagi ya, izin kepada Tengku Agam atau Allah. Harapan saya kedepannya Allah ridho bangsa Aceh bisa mencapai apa yang diperjuangkan. Saya mau titip aja bagaimana kurikulum pendidikan nanti negara Islam Aceh bisa mencetak manusia-manusia yang sidik, amanah, tablik, fatonah. Karena daya rusak Republik Indonesia ini sudah ada juga yang menularkan racunnya kepada, terus terang aja, kepada anak-anak Aceh yang sudah sekian tahun mereka disusupi atau dicekoki nilai-nilai yang salah tanda petik. Dalam artian itu harapan saya, penciptaan manusia-manusia yang sidik, amanah, tablik, fatonah, karena itu barang langka betul di Republik Indonesia. Jadi perekrutan nanti pegawai-pegawai negara Islam Indonesia juga, negara Islam Aceh juga, harapan saya patokannya sidik, amanah, tablik, fatonah. Demikian Tengku Agam, terima kasih atas jawabannya kemudian. Assalamualaikum. Ini langsung dijawab ya? Dijawab, Abang. Silakan.
Terima kasih Tungku Otavia yang saya muliakan. Luar biasa pertanyaannya. Ini kan menyangkut dengan kurikulum. Di Aceh kan sudah berdiri tegak sejak 1205 Kerajaan Islam Aceh yang berdasarkan ideologi Islam. Jadi setiap gerak, setiap langkah kaki manusia di Aceh itu diawasi oleh hukum Islam. Apalagi di tempat formal yang namanya pendidikan. Di Aceh akan terdiri dari nanti pendidikan formal. Pendidikan formal itu dibagi dua ya. Pendidikan formal yang sifatnya konvensional umum dan pendidikan formal yang sifatnya daya, yang disebut dengan pendidikan spiritual. Jadi ketika persoalan di Aceh itu tidak terlepas atas ideologi Islam yang berpegang teguh kepada hukum Islam. Jadi kurikulumnya semua Islam. Jadi nggak perlu diragukan lagi. Memang sudah terjadi praktek-praktek Islam yang mensejahterakan Islam, yang mewujudkan mukmin sejati di Aceh. Artinya orang Islam di Aceh itu bukan Islam pura-pura, bukan Islam Pancasila, bukan Islam merah putih, bukan Islam NKRI, bukan Islam bisa kumpul kebo di rumah antara perempuan dengan laki-laki, masuk hotel bisa berzina di hotel, nggak ada. Di Aceh itu sangat ketat nanti. Sistem kurikulum pendidikan di Aceh, baik formal atau tidak formal, baik yang sifatnya konvensional ataupun spiritual yang ada di daya, itu diatur berdasarkan hukum Islam. Jadi tidak bisa dibilang Indonesia macam hari ini. Coba bayangkan, mulai apakah di Aceh saya tidak tahu. Berapa banyak? Coba tutup mata ini, ada 211 orang. Coba tutup mata sekejap ya. Bayangkan orang lagi berzina di hotel-hotel. Berapa hotel dari Aceh sampai ke Papua? Coba tutup mata, 1 second please. Bayangkan orang lagi buka celana ini, lagi berzina. Ada nggak? Pasti ada kan? Nanti di Aceh nggak boleh. Jadi hotel itu diatur berdasarkan hukum Islam. Siapa kamu? Mana buku nikahmu? Mana ini? Mana itu? Itu hukum syariat. Jadi coba tutup mata hari ini. Masih banyak itu penjabat lagi berzina dengan simpanannya. Benar nggak? Coba tutup mata, 1 second please. 1 detik aja. Banyak. Di kantor-kantor DPR tuh ada kamar tempat berzina mereka. Ini dugaan ya. Tapi feeling saya ada benarnya. Coba ini di seluruh kantor gubernur tuh ada tempat istirahat gubernur. Apakah memang bisa dijamin tidak ada terjadi perzinaan di situ? Tapi dalam Islam nggak ada. Orang Aceh nanti nggak ada. Perempuan Aceh tidak disuruh berpolitik. Nggak ada dalam Islam orang perempuan disuruh berpolitik. Dia ngurus suaminya di rumah. Masalah kesejahteraannya nanti 2 kali lipat diberikan kepada suaminya yang bekerja sebagai pegawai. Kecuali bidan. Bidan harus. Karena memang harus perempuan bidan. Nggak mungkin laki-laki. Coba bayangkan hari ini di Indonesia. Berapa banyak dokter laki-laki pegang pepek istri orang. Karena dia sebagai dokter kinologi. Tentang bayi itu. Haram nggak hukumnya itu? Lihat pepek perempuan orang. Istri orang. Tapi udah kejadian kan? Pernah nggak ada fatwa ulama yang melarang itu? Nggak ada. Maka tungku-tungku Pancasila itu, kiai-kiai Jawa Pancasila itu dibiarkan itu. Coba, ada nggak yang mikir itu? Nggak ada. Ada nggak fatwa MUI? Apa MUI itu? MUI ya, Majelis Ulama Indonesia. Kalau di Aceh MPU. Ada nggak? Nggak boleh dokter laki-laki pegang perempuan orang, pegang istri orang yang sedang hamil, periksa entah apa gigigo apa itu di apa pegang-pegang perempuan. Ada nggak? Nggak ada. Itu namanya negara sekuler. Tapi masih banyak tungku-tungku Pancasila di Aceh. Masih banyak kiai-kiai Pancasila dibiarkan perzinaan mata, perzinaan badan, perzinaan asli di hotel-hotel itu nggak pernah dilarang. Jangan khawatir Tungku Otavia. Mulai dari pendidikan, mulai dari dinamika kehidupan sosial, politik, ekonomi, pertahanan, keamanan, semuanya diatur dengan hukum Islam. Itu sudah dibuktikan oleh Kerajaan Islam Aceh. Jangan pernah bayangkan di Aceh akan terjadi sesuatu di luar konteks Islam. Demikian. Tetap semangat istiqamah. Aceh rahmatan bil alamin. Rahmat sekalian alam. Dan kita melindungi semua bangsa yang ada tinggal di Aceh. Dan Aceh akan menjadi pusat Islam. Dan akan menjadi pusat pendidikan Islam. Dan akan menjadi cerminan Islam yang sangat unik dan universal, insya Allah.
Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman dan kebodohan dan kemunafikan di Aceh. Terima kasih atas enlightenment-nya, pencerahannya. Assalamualaikum, Tengku Agam. Wabarakatuh. Oke, silakan yang lain jika ada pertanyaan lagi. Kak Yuna, gimana Kak Yuna? Salam kenal, dari mana ini? Silakan jika ada pertanyaan, siap Bang Agam menjawabnya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bisa langsung aja nih, Tengku Host. Bisa, silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Yang mulia Tengku Agam dan host yang telah memberikan saya kesempatan untuk naik ke room ini, karena saya juga ingin bertukar pikiran lah sama Tengku Agam. Pastinya udah lama tapi nggak ada kesempatan. Mungkin ini kesempatannya. Dan yang saya muliakan juga tengku-tengku yang di atas juga, yang typing di bawah dan like room ini. Saya ingin bertanya kepada Tengku Agam. Seperti yang sudah kita bahas sebelumnya tentang propaganda Indonesia yang menyebar ke seluruh Nusantara. Pertanyaannya, menurut Tengku Agam yang menurut Tengku Agam, selaku orang yang dekat dengan Cik Hasanuditiro, yang telah berjuang dari tahun 1975, mungkin jauh sebelumnya dalam diam ya, atau dalam kesendirian. Apakah mungkin di tahun 2005 berlangsungnya damai antara Aceh dan Indonesia itu benar Tengku Cik Hasan menyetujui perdamaian tersebut? Atau ini hanya strategi untuk menjelekkan nama Tengku Cik Hasan sendiri? Dan apakah menurut Tengku Agam, jika memang ini sebuah strategi, menurut Tengku Agam, apakah rakyat Aceh sudah sadar sepenuhnya akan strategi ini? Itu dulu Tengku Agam, mohon pencerahannya. Oke, silakan Abang Agam, dilanjut dijawab pertanyaan kakak kita Yuna ya. Ya, terima kasih yang saya muliakan kakak Yuna, sekeluarga dan teman-teman semua. Kita kan sudah sering kita bahas sebenarnya di mana posisi Deklarator Aceh Merdeka 4 Desember 1976, Presiden Aceh Merdeka, dan Wali Negara yang ke-8 Aceh yang disebut dengan almarhum Al-Syahid Tengku Cik Hasan Muhammad Ditiro, Allahumma firlahu warhamhu wa'afi wa'fanhu. Dan kami sendiri, saya juga pernah buat buku dengan teman Tengku Yusra Habib Abdul Ghani di dalam status Aceh dalam NKRI, judul bukunya. Kalau baca itu wawancara komunikasi saya langsung dengan Allahyarham Tengku Cik Hasan Muhammad Ditiro di halaman 129 sampai 135. Nah, di situ kita sudah jelaskan memang beliau tidak tahu menahu tentang MOU dan beliau pun tidak pernah memerintahkan secara resmi, apakah dalam bentuk surat atau dalam bentuk lisan. Itu sudah kita jelaskan berulang-ulang, malah bertahun-tahun. Hari ini sudah hampir, nanti Agustus ini udah 21 tahun kan. Nah, jadi persoalan MOU itu tidak, kita pun di awal tadi pun sudah kita jelaskan.
Dia bukan persoalan hukum internasional, tidak kategori belligerent. Dan subjek hukumnya hari ini yang menandatangani itu sudah bekerja di bawah nomenklatur Republik Indonesia yang disebut Wali Nanggro. Wali Nanggro itu tidak ada hierarki kekuasaan di dalam Aceh Merdeka, karena beda wali negara dengan Wali Nanggro. Wali Nanggro itu nomenklatur dalam sistem manajemen Indonesia, sedangkan wali negara itu manajemen hierarki kekuasaan di dalam negara Aceh. Karena Aceh terdiri dari 8 wali negara sudah sejak tanggal 28 Januari 1874. Pemangku kekuasaan tertinggi pada saat itu disebut Wali Nanggro adalah Tunku Muhammad Samanditiro. Setelah penyerahan kekuasaan dari Raja Aceh yang terakhir itu, maka hari ini banyak orang Aceh kadang-kadang seakan-akan MOU itu dijadikan perdebatan yang tidak habis-habisnya. Nah, jadi ketika subjek hukumnya sudah menjadi pegawai atau jadi siapa yang bekerja di Indonesia, sudah selesai sebenarnya kan. Itu namanya demisionir. Karena yang tanda tangani di Helsinki itu subjek hukumnya hari ini tidak lagi mempersoalkan tentang MOU. Nah, jadi subjek hukumnya siapa yang tanda tangan situ? Hamid Awaludin mewakili Indonesia, yang mewakili Aceh pada saat itu Gerakan Aceh Merdeka, Wali Nanggro hari ini kan, berarti kan sudah selesai. Nah, jadi dengan diangkatnya Wali Nanggro dan resmi berarti selesailah MOU. Itu dari kacamata hukum. Ini kan landasan yuridis saya bilang. Sedangkan MOU itu bukan landasan hukum, tetapi orangnya akan menjadi subjek hukum. Ketika subjek hukum bekerja kepada pihak yang sedang menyelesaikan Aceh, berarti selesailah itu, namanya demisionir. Jadi kan gampang untuk memahami secara logika dan dasar hukum. Karena MOU itu nggak memiliki dasar taban hukum saja, kesepahaman bersama, bukan memorandum of agreement. Nggak ada itu. Maka ketika Indonesia melanggar MOU tidak bisa dituntut. Begitu juga Aceh. Nah, jadi kan bagian daripada propaganda yang ditanyakan tadi kan. Nah, tetapi tergantung cara mikir orang Aceh hari ini. Sekalipun tidak saya jelaskan misalnya, masa tentara agam bersumpah karena Allah, hari ini bersumpah karena Pancasila, berarti nggak masuk akal kan? Benar nggak? Masa misalnya seorang perwira tinggi tentara agam hari ini misalnya jadi bupati, kok bisa ya? Dulu dia bersumpah atas nama negara Aceh, hari ini kok atas nama negara Indonesia? Kan nggak perlu orang yang jelaskan. Jadi diri sendiri aja kita harus mikir kan. Nah ini kita kan harus pakai pembuktian di lapangan, pembuktian hukum dan pembuktian logika. Karena yang disebut manusia cerdas itu dia harus ada landasan hukum. Sekarang Indonesia memiliki hukum kan, Aceh juga memiliki hukum. Jadi ketika diadu dua hukum itu tidak akan pernah ketemu, karena Aceh memiliki hukum ideologi Islam, Indonesia memiliki ideologi Pancasila, tidak akan pernah ketemu. Tinggal pilih, nggak mungkin dua-dua diberlakukan di Indonesia, di Aceh. Maka terjadi dualisme hukum, itu namanya paradok. Maka apa yang terjadi hari ini di Aceh itu menjadi sandiwara hukum dunia, karena di Aceh ada Pancasila dan ada syariat Islam. Itu namanya permainan orang-orang Yahudi yang menjahanamkan Islam di Aceh untuk melumpuhkan Islam mukmin sejati di Aceh. Yang dulunya Aceh hebat dengan Islam, Kesultanan Islam, Raja Islam, negara Islam. Hari ini dilumpuhkan oleh Pancasila. Lebih besar, lebih tinggi Pancasila dengan hukum Islam di Aceh hari ini. Coba, misalnya orang Aceh berantem dengan Batak, dengan orang Batak yang bukan orang Islam misalnya. Katakanlah salah satu orang Medan, jangan disebut Batak lah, sorry ya. Datang orang Medan bakar Quran misalnya. Bisa nggak dihukum dengan syariat Islam? Nggak bisa, dia ada Pancasila di Aceh. Itu dihina nggak Islam? Dihina kan? Pakai logika dulu, jangan pakai dasar hukum. Begitu juga apa yang ditanyakan oleh Yuna tadi. Ini menandakan bahwa kita harus kritis of the same, apa katanya orang? Kita harus kritis mengkaji ulang dasar pemahaman ketika tentara itu ada hukumnya. Apakah tentara Aceh, apakah tentara Indonesia? Ketika tentara Indonesia masuk GAM itu namanya desersi. Ketika orang tentara Aceh masuk Indonesia, desersi juga. Apa hukum desersi?
Pengkhianatan terhadap negara berarti hukumannya mati kan? Apakah pernah itu dilakukan di Aceh ataupun oleh orang Indonesia? Nggak ada, maka disebut propaganda dan sandiwara. MOU adalah penuh dengan propaganda dan sandiwara. Semoga orang Aceh tidak menjadi pengikut dan penggemar sandiwara atau yang disebut wayang-wayang golek atau sinetron-sinetron Jakarta. Selamat menikmati, semoga orang Aceh tidak menjadi peserta sinetron atau wayang golek. Terima kasih Tengku Agam pencerahannya. Saya ingin bertanya satu lagi Tengku Agam. Ketika rakyat Aceh yang mungkin tergiur dengan sandiwara propaganda mereka di saat melihat dilaksanakan hari ulang tahun lah ya, hari ulang tahun perdamaian Aceh gitu, kan mereka merayakannya dengan keadaan sendiri-sendiri, dengan komplotan sendiri-sendiri, seperti enggak semuanya gam ya, mungkin komplotan yang mengikuti perundingan perdamaian tersebut. Dan diundanglah beberapa tokoh-tokoh yang ada di perundingan perdamaian tersebut, baik dari pihak Indonesia ataupun luar negeri. Ketika hal itu dilaksanakan, tidak diajakkan, tidak digembirakan dengan rakyat Aceh, apakah itu hal yang wajar bagi Tengku Agam? Atau apakah itu tidak bisa menjadi acuan bagi rakyat Aceh untuk bertanya-tanya atau lebih kritikal terhadap perdamaian Aceh? Tolong paparannya Tengku Agam, terima kasih. Izin host langsung Langsung. Oke, terima kasih. Terima kasih Yuna, Tunku Yuna yang saya muliakan dan kawan-kawan semua. Kenapa yang hanya tokoh-tokoh penting atau subjek hukum tadi yang merayakan MOU lah, saya nggak bisa sebut perdamaian. Karena nggak bisa disebut perdamaian. Di pihak agam kan dipotong senjatanya, tentaranya dibubarkan. Hukum Aceh Merdeka hilang dan musnah. Institusi pun musnah. Yang ada hari ini status quo. Tentara Indonesia, polisi Indonesia, hukum Indonesia, bendera Indonesia, semua Indonesia. Nggak bisa dibilang damai, karena itu pincang sebelah kan. Itu namanya menyerah, menurut dari perspektif Aceh Merdeka. Jadi dari perspektif Indonesia bisa-bisa aja disebut damai. Itu tergantung cara nalar dan logika akal sehat manusia. Ketika di hari ulang tahun yang ke-20 tahun MOU Helsinki, saya sebut aja MOU Helsinki lah. Saya tidak bisa saya katakan hari damai itu, nggak ada. Wajar lah, yang berdamai itu bukan rakyat Aceh, bukan bangsa Aceh. Yang berdamai itu orang tokoh-tokoh MOU di Helsinki kan. Orang Aceh kan menjadi penonton sebenarnya. Menurut kajian saya ini kan ditanya ke saya kan oleh Ibu Pegen, oleh Tengku Yuna. Orang Aceh tidak ikut berpartisipasi di dalam persoalan Aceh. Orang Aceh menjadi dan bangsa Aceh menjadi korban politik propaganda MOU oleh 3 kelompok bandit yang ada di Helsinki, yang ada di Aceh dan di Jakarta. Apa jadinya hari ini orang Aceh? Apalagi tentara Aceh yang hari ini miskin dan miskin menjadi tertinggal dan marwah harkat martabatnya terinjak-injak. Senjatanya dipotong, dia menjadi pengemis hari ini di kantor-kantor pemerintah. Walaupun ada BRA, Badan Reintegrasi Aceh, itu kan satu kehinaan sebenarnya. Jadi orang tentara Aceh jadi pengemis rata-rata. Adalah 1-2 orang jadi satpam MOU. Yang sedihnya lagi tentara wali yang dididik di Tripoli itu menjadi satpam MOU, satpam partai.
Masa Tentara Nasional Aceh menjadi sapam partai? Ya kan? Kalau memang mereka membuat gap year lah, ternyata seorang panglima hari ini jadi, kita juga harus bangga keterbukaan beliau itu. Apa katanya di 20 tahun itu yang diterjemahkan di dalam bahasa Inggris oleh Ibu Surya Dharma apa itu? Oke, apa katanya? Nihil, tertipu, tidak ada implementasi, kosong semua. Coba buka itu di TikTok ada, di YouTube ada. Apa pernyataan sebagai gubernur atau pernyataan seorang panglima? Bahwa MOU itu waktu yang sangat melelahkan, perdamaian yang sangat lama, tetapi kami tidak merasakan apa yang disebut di dalam implementasi MOU. Semua jadi nihil katanya. Itu kan dari hati seorang panglima, dari hati seorang gubernur hari ini. Itu kan tidak ada yang memaksakan beliau menyatakan itu. Pernah nggak dievaluasi kalimat-kalimat yang diucapkan itu? Nggak ada. Dianggap itu angin lalu. Kemana dia harus mengadu? Sedih kan, nangis. Bisa nggak dirasakan oleh bangsa Aceh hari ini? Apalagi tertimpa musibah yang luar biasa akibat konsumsi hutan yang dilakukan oleh Indonesia di Aceh, oleh pemerintah Indonesia di Aceh, yang bekerja sama dengan pemerintah di Aceh jauh sebelum hari ini. Bukan disalahkan pemerintah hari ini, tapi itu illegal logging, penebangan hutan menjadi deforestation namanya, deforestasi, hutan dibabat dijadikan perkampungan transmigrasi, perkampungan baru. Hutan dibabat dan gunung dibabat, dijadikan perkebunan sawit, menjadi proyek bagi mereka oligarki dengan pemerintah. Siapa yang bertanggung jawab terhadap bencana itu? Hutan dibabat dijadikan pertambangan, hutan dibabat dijadikan lahan produktif atau konservasi lainnya. Itu kan terjadi namanya bencana hidrometeorologi, terjadi bencana perubahan iklim, terjadi bencana ekologi dan bencana macam-macam lah di Aceh, dengan alasan karena ada perubahan iklim, entah apa-apalah dibilang. Akhirnya apa? Siapa yang bertanggung jawab? Nggak ada yang bertanggung jawab kan? Apalagi sekelas MOU itu. MOU itu dengan dibuatnya pemilu serentak, nggak ada lagi MOU. Dengan menjabatnya mantan Perdana Menteri Aceh menjadi Wali Nangro dalam nomenklatur Indonesia, selesai udah MOU. Jadi hari ini coba berpikir jernih, jangan MOU itu dijadikan hantu bayang-bayang di dalam kehidupan bangsa Aceh. Orang Aceh tidak boleh hidup di dalam bayang-bayang, di dalam mimpi-mimpi. Orang Aceh itu harus cerdas menerjemahkan MOU itu dalam konteks apakah itu propaganda ataupun real yang terjadi. Hari ini orang Aceh itu sudah harus cerdas sebenarnya untuk keluar dari cengkrama propaganda itu. Orang Aceh itu harus cermat, harus proaktif, harus kritis. Karena orang Aceh adalah pemilik negara Aceh. Orang Aceh adalah pemilik tanah Indatu di Aceh. Orang Aceh adalah owner daripada negara Aceh. Pemilik. Orang Aceh bukan pendatang. Orang Aceh bukan jami di Tanah Rode. Jadi harus cerdas menerjemahkan itu. Jadi siapa sebenarnya orang Aceh? Apakah dia pendatang di Aceh? Bukan. Jadi jangan merasa bahwa telah bangga menjadi lamit bagi orang lain. Tidak bisa. Indonesia adalah pendatang haram dan penjajah di Aceh. Mereka tidak berhak mengatur Aceh. Mereka tidak berhak merampok Aceh. Mereka tidak berhak menjarah Aceh. Mereka tidak berhak apa-apa. Mereka adalah pendatang baru di Aceh. Dengan gaya baru, sekulerisme mereka. Dengan Pancasilanya. Jadi apa yang harus diterjemahkan di dalam kehidupan anak muda hari ini? Anak muda harus menjadi tulang punggung bagi generasi muda di Aceh. Anak muda adalah pemilik negara Aceh. Anak muda adalah pengatur negara Aceh ke depan. Bangkit wahai anak muda. Sudah saatnya Anda bangkit dan melawan demi tanah Indatumu, demi tanah pusakamu. Anak muda menjadi cerminan masa depan bangsa Aceh yang berakhlakul karimah, berpegang teguh kepada ideologi Islam. Itu harapan saya. Wajar sekali MOU itu tidak ikut serta. Masyarakat tidak akan pernah gembira ketika lakon demi lakon, sinetron demi sinetron, wayang golek demi wayang golek yang dipertontonkan oleh mereka. Itu hanya menjadi bayang-bayang semu yang tidak menjadi jaminan bagi bangsa Aceh. Selamat
untuk menikmati bangsa Aceh adalah pemilik negara Aceh dan bangkit untuk melawan kezaliman dan propaganda Indonesia di Aceh. Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman di Aceh. Baik, terima kasih Tengku Agam yang mulia atas penjelasannya. Berarti yang mereka lakukan itu secara halus, yang mereka lakukan itu masuk dari komplotan GAM, yang mana GAM tersebut, Aceh Merdeka, gerakan Aceh Merdeka tersebut diadakan oleh Tengku Cik Hasan sendiri, maaf saya blank, yang diadakan oleh Tengku Cik Hasan sendiri untuk memperjuangkan kemerdekaan Aceh. Apakah itu akan menjadi seperti yang kita lihat, kalau saya lihat ya Tengku Agam, itu sangat menjelekkan nama baik GAM, di mana GAM yang dulunya itu memang benar-benar sangat memperjuangkan Aceh, mereka bukan hanya GAM, seluruh rakyat ya, mungkin seluruh rakyat Aceh dulunya memang berdiri tegak untuk kemerdekaan Aceh. GAM itu mungkin menjadi tameng pertama untuk Aceh Merdeka. Yang mereka lakukan sebenarnya sangatlah licik menurut saya. Mereka melakukan itu secara halus, masuk ke komplotan GAM, sehingga nama GAM sekarang itu jelek di mata rakyat Aceh, atau yang sadar maupun tidak sadar, yang seperti itu. Apakah menurut Tengku Agam, GAM yang tidak ikut gerakan Aceh, yang tidak ikut dengan gerakan MOU yang dilaksanakan tahun 2005 itu, apakah komplotan GAM itu selain GAM yang ikut gerakan MOU itu akan balik lagi nama baiknya, menurut Tengku Agam seperti gimana? Langsung kan poin di Iba Yuna, coba diulang poinnya apa, coba poinnya aja. Maaf Tengku Agam, saya gugup. Jadi setelah perdamaian, mereka kan masuknya, propaganda mereka itu kan masuknya dari komplot mereka, seperti gabung ke GAM. Mereka itu kan seorang GAM yang embel-embel GAM lah, perdamaian yang mereka lakukan untuk menyetujui MOU Helsinki itu. Iya kan Tengku Agam, kan mereka masuknya dari GAM nih. Padahal GAM yang kita tahu sebelumnya itu sangat sejalan dengan Aceh Merdeka, tidak mau berdamai istilahnya. Apakah itu akan merusak nama GAM? Akan merusak nama GAM, atau menurut saya akan merusak nama GAM? Ya, apakah setelah kita tahu itu propaganda, apakah nama GAM akan menjadi kembali baik di mata rakyat Aceh? Alah, doan, kayak kamu mang pertanyaan kah? Maksud Liuna ini pertanyaannya apa tentang status mereka yang ikut MOU Helsinki, atau sebaliknya yang tidak ikut MOU Helsinki, status dia macam mana? Dari pandangan kita yang tidak menerima MOU Helsinki.
tidak Baik, menerima saya MOU. simpulkan ya. Macam juga. Saya simpulkan ya, apakah yang melakukan MOU Helsinki itu dari pihak Aceh adalah komplotan GAM juga, Tengku Agam? Nah, nanti ketemu sendirilah. Ini kan penjelasan. Kan setiap ilmu sosial itu kan sifatnya kan tidak pasti kan. Pertanyaannya juga bisa bias atau to the point lah. Jadi poinnya kan gini Yuda. Yang datang ke Helsinki itu kan pimpinan tertinggi Gerakan Aceh Merdeka yang tidak mendapatkan persetujuan dari pucuk tertinggi Aceh Merdeka yang disebut wali negara kan. Itu kan poin. Sedangkan rakyat Aceh, tentara Aceh, bangsa Aceh, semua pemilih Aceh, dia itu peserta yang ikut menonton. Tidak bisa dibilangkan tentara Aceh, Panglima, mulai Panglima tertinggi sampai Panglima Sago, Tentara Nasional Aceh, TNA, itu tidak bisa disalahkan. Dan tentara sendiri nggak salah, rakyat juga tidak salah, bangsa Aceh juga tidak salah. Jadi pertanggungjawaban MOU yang hari ini sudah kacau balau, artinya tidak terimplementasi apa yang dijanjikan. Ini tanggung jawab 5 orang yang ada sebagai negosiator. Jadi tidak akan pernah luluh dan lantaknya atau tersirna atau terhinanya GAM. Nggak ada pernah. GAM itu tidak akan pernah hina. Islam itu tidak akan pernah hina. Yang hina adalah oknum Islam, oknum GAM. Karena GAM itu institusi negara Aceh. Negara Islam Aceh itu tidak akan pernah hina. Sekalipun kita diperangi oleh TNI, oleh Indonesia, tidak akan pernah hina perjuangan. Yang hina oknum yang tidak menjalankan tugas dan fungsi dari konstitusi Islam negara Aceh itu. Itu mesti dipahami. Saya mengerti apa yang ditanya oleh Yuna. Tetapi karena Yuna baru naik, biasalah anak muda kan. Nggak masalah, ini kita kan saling belajar lah. Saya ingin membimbing kalian anak-anak muda ini harus benar-benar istiqamah terhadap hukum Islam di Aceh. Ketika ada oknum seperti kejadian di Helsinki, tidak pernah mencederai institusi negara Aceh. Panglima, tentara, institusi negara Aceh tidak akan pernah terhina dan dihina oleh MOU. Itu harus menjadi catatan bagi kalian semua. Karena yang hina itu oknum, yang saya sebut tadi objek hukumnya. Siapa yang datang tangani di sana? 5 orang. Mereka lah yang hina sebenarnya. Karena mereka berani melanggar dan ingkar terhadap hukum negara Islam Aceh. Dan dia kembali kepada Indonesia. Sebenarnya bukan kembali, masuk mereka. Karena mereka juga bukan berasal dari Indonesia kan. Itu mereka juga penumpang gelap di Indonesia. Dan orang Indonesia pun nggak percaya sama mereka. Pernah nggak? Ada, itu saya jangan cerita itulah, nanti kena orang semua, nggak enak. Jadi di dalam 2 konstitusi dan kepentingan yang ada di Aceh hari ini, kepentingan nasional Aceh dan kepentingan Indonesia di Aceh, kita rujuk dan kita urut hari ini. Indonesia menganut sistem demokrasi yang berlandaskan ideologi Pancasila. Itu harga mati malah mereka bilang. Sedangkan Aceh adalah merujuk dan menganut dan berpegang teguh pada ideologi Islam Aceh yang telah berdiri jauh sebelum lahir Indonesia. Kita negara tua, negara yang sudah ada, established state, successor state. Udah, itu harus jelas dulu. Kalau ada orang Aceh seperti Abu Dobre, seperti tokoh MOU, seperti tokoh Lamtih, itu urusan mereka, nggak ada hak mereka menyerahkan Aceh kepada Indonesia. Itu urusan mereka masuk ke dalam konstitusi Republik Indonesia. Mau makan gaji, mau makan ini, mau makan tempe goreng, mau makan ayam geprek, mau makan pecel lele, urusan mereka lah. Kita tetap, selera bangsa Aceh adalah kuah pli, selera bangsa Aceh adalah kuah belangeng, selera bangsa Aceh mesekat, selera bangsa Aceh pekarah, timpana swakaya. Mereka mau suka tempe goreng, mau gaplek, silakan aja makan gaplek. Kan ini individual dan persoonlijk kalau bahasa Belanda. Individual dan person. Enggak berhak mereka, selera mereka dipaksakan ke kita. Hari ini Allah telah menyatakan kan, dan menunjukkan siapa hidung-hidung yang suka ayam geprek sama pecel lele.
Silakan aja mereka makan pecel lele dengan nggak ada kuah itu kan, uai belum katuha kan. Jadi rutake. Jadi begini Yuna, tidak akan pernah hina institusi negara Aceh ketika ada pejuang Aceh yang masih memperjuangkan dan mempertahankan perjuangan di Aceh. Silakan aja mereka, go ahead man, go to heal man. Baik lu menerka aja. Nggak pernah sebut nama, kita tidak mencela pribadi. Yang kita pertahankan di Aceh ada ideologi Islam Aceh dan negara Islam Aceh dan konstitusi Islam di Aceh. Siapa saja yang tidak senang dengan institusi negara Islam di Aceh, institusi negara Islam di Aceh, termasuk pemilik negara Aceh adalah bangsa Aceh. Itu tergantung pilihan mereka. Tidak akan pernah hina kita. Karena Aceh itu sudah diakui dunia internasional. Coba pergi ke Leiden University, pergi ke Belanda, di mana-mana ada museum Aceh. Di London, di mana-mana. Aceh itu bukan negara pura-pura. Indonesia negara pura-pura, bisa berubah nama dari RIS, berubah jadi RI, dari RI NKRI, lusa mungkin berubah jadi entah apa-apa, kita nggak tahu lah urusan mereka. Kita Aceh tetap negara Islam Aceh dengan konstitusi Islam di Aceh. Itu yang harus dipertahankan karena orang Aceh sudah ratusan atau ribuan tahun yang lalu sudah Islam. Datang negara baru Indonesia, kenapa ada yang terobsesi, terkontaminasi dan berafiliasi serta berkolaborasi? Karena mereka kehilangan identitas, kapabilitas, akuntabilitas dan loyalitas sebagai bangsa Aceh. Ini yang kita sayangkan. Maka wahai anak muda, perjuangkan integritas kalian. Security komplit kemuliaan di dalam otak kalian sebagai pemilik bangsa Aceh. Penerus perjuangan Aceh. Ada anak muda yang memiliki integritas, loyalitas, dan akuntabilitas dan kapabilitas. Itu yang disebut orang Aceh yang berjiwa Islam di Aceh. Udip sari mati tajan, keregapan sabah kurenda. Tamu udip dan tamu mati dengan Islam. Kan tamu udip dan mati dengan gerda berhalanya. InsyaAllah, tetap semangat dari sekama, wajib lawan kezaliman di Aceh. Demi tegaknya kalimat Allah. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah. Terima kasih juga atas penjelasannya yang sangat mengerti saya dan sangat bijaksana untuk menjawab pertanyaan saya. Terima kasih, saya serahkan pada host, mungkin dengan saya terus. Terima kasih Luna. Nah, tajuk Pak Tengku Muhammad, mungkin Tengku Muhammad nak pertanyaan atau nak Tengku Muhammad. Silakan Tengku Muhammad mungkin nak pertanyaan. Kan, idin host. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam long ke Tungku Adam dan cara-cara yang lain-lain, Tungku-tungku, gure-gure mendung, kakak long, dan salam long ke yang mulia Tungku Agam. Pertanyaan saya, udah kita tengok dalam 80 tahun bahwa Indonesia itu yang pertama meminta kesejahteraan untuk internasional, bagian bantuan kebanjiran, nggak juga disahkan, berarti kan udah satu poin, nggak ada keadilan dalam Indonesia itu. Dalam mengatasikannya sampai sekarang, kadang ada kadang enggak dalam bantuan itu. Malah sebagian orang kita sangat terhina, kayak kita mengemis. Ada juga sekarang gubernur kita termasuk orang Aceh sendiri di dalam negeri Aceh kita yang sekarang tak ada juga keadilan bahwa disahkan kantor gubernur supaya tempat pengaduan bangsa kita Aceh. Oh, ini kantor Aceh, misalnya masyarakat sahkan diterima sebagai gubernur melayani warga kita Aceh soal banjir atau soal akidah agama atau penerus bangsa. Kalau disahkan berarti kan nampak Indonesia itu mendukung sepenuhnya dalam perdamaian indah untuk kita selaku warga Aceh. Misalnya warga Aceh dalam 80 tahun udah sangat
sabar dalam kehidupan ini untuk negara sendiri. Ada orang Aceh ini misalnya bangkit atau mengambil hak sendiri atau dengan kemarasan. Ibaratnya orang udah marah, nggak ada sabar. Itu mereka tak malu atau tak mau melepaskan Aceh atau gimana dalam kewajiban beragama Islam. Kalau mikir-mikir kita Islam, sama-sama Islam, kalau hak orang kita kasih, kalau hak sendiri wajib kita pertahankan. Kayak kita misalnya, kita orang Aceh wajib mempertahankan karena hak sendiri, mau merebut, mau merapas, mau membunuh, itu wajar-wajar saja. Tapi kalau Indonesia ini memang tak wajar, tak ada dia mempertahankan bahwa hasil bumi sekarang yang diperas di negeri kita, mereka lepas tangan tanpa hasil, nggak mau bertanggung jawab, malah dibilangnya ada bantuan kayak rekayasan, tapi sepenuhnya orang meninggal aja, kadang jenazahnya tinggal tanpa pengurusan. Silakan Tunku Agam penjelasannya. Terima kasih. Bosnya langsung Ya, betul. Terima kasih, luar biasa Tengku Muhammad. Jadi kan poinnya yang disampaikan Tengku Muhammad ini kan menyangkut legalitas sebenarnya. Legalitas pemilih Aceh itu siapa? Berarti orang Aceh kan. Jadi wajarlah Indonesia nggak bertanggung jawab karena dia tidak merasa memiliki Aceh. Karena mereka yang namanya sistem Indonesia di Aceh, dia dalam otaknya menjarah, merampok, mencuri, itu udah otaknya kan. Dulu kan ada zaman tahun 71 dibuatlah perusahaan rekonstruksi refinery pabrik itu di PT Arun, LNG, liquid natural gas. Pada zaman Muzakir Walad menjadi gubernur, pada saat itu Soeharto presiden. Pernah nggak dikasih satu kapal gas untuk orang Aceh? Nggak pernah kan? Berapa juta miliar barel diambil, dibawa lari ke Houston, Amerika sana. Mereka itu perampok, bekerja sama dengan perampok Jakarta, dengan perampok Amerika di Aceh. Paling orang Aceh dikasih kerja, cat-cat pipa, dikasih gaji katakanlah 10 juta, nggak tahu kita berapa. Berapa orang yang mengantung hidupnya di PT Arun, bisa dihitung kan? Tetapi apakah pernah dirasakan nikmat LNG itu kepada bangsa Aceh? Enggak kan? Itu bukti yang kita ngomong. Begitu juga PIM hari ini. Pupuk Iskandar Muda 1, Pupuk Iskandar Muda 2. Dan akan dijadikan lagi ada Pupuk Iskandar 3 nanti. Sudah dirancang balik itu. Karena kondensatnya masih ada di sana. Jadi gas di PT Arun itu masih nyala sebenarnya. Tapi ditutupi kan. Walaupun udah 47 tahun diambil di Aceh. Udah lubang. Udah terjadi lubang besar bumi Aceh gara-gara diambil gas di Aceh. Tapi orang Aceh paling untuk bakar rokok dengan gas itu beli 3.000 kan. Yang 3.000 rupiah itu apa namanya, korek api itu yang ada gas kan. Jadi itu kan bukti. Jadi kalau ditanya kenapa Presiden Indonesia tidak menyatakan bencana nasional dengan Kepresnya, kenapa nggak dinyatakan? Kenapa dulu dinyatakan? Karena memang mereka tidak merasa bertanggung jawab, tidak merasa harus bertanggung jawab. Coba bayangkan seorang ayah kalau anaknya sakit, kan apalagi lapar, berjuang mati-matian seorang ayah untuk menyelamatkan anaknya, darahnya, istrinya, keluarganya. Tapi ada nggak Presiden Indonesia malah bantuan internasional aja dilarang? Sadar nggak orang Aceh hari ini menjadi orang Indonesia? Yang cinta Indonesia lah, orang-orang Aceh yang cinta Indonesia. Apakah dari kalangan intelektual, apakah intelektual daerah atau intelektual kampus, atau politikus dari partai, atau dari partai nasional atau partai lokal. Sadar nggak mereka itu bahwa ayah mereka itu, majikan mereka itu tidak sayang sama mereka. Jangan lagi mereka merayu masyarakat awam untuk sayang kepada ayahnya yang kurang ajar itu, yang biadab itu. Ngerti nggak nih? Jadi karena ada upaya nih hari ini rayu-rayu orang Aceh, masyarakat awam, Indonesia itu masih bagus,
dia kasih uang ke kita hari ini itu. Bantuan internasional aja dia nggak terima, dia tolak. Seperti Netanyahu di Israel, bantuan internasional terhadap Gaza itu, terhadap Palestina ditolak. Sadar nggak mereka itu? Kan menyangkut kesadaran nasional, kesadaran kolektif. Jadi ketika kesadaran suatu bangsa tidak berpegang teguh kepada hukum dasarnya, hilanglah markat dan martabat bangsa itu sendiri. Yang saya sebut tadi, identitinya, integritasnya nggak ada. Apalagi menyangkut loyalitas. Loyal itu artinya setia, akuntabilitas, dan orang-orang yang wisdomnya gimana? Wisdom apa ya? Kebijakan, orang-orang pinter. Banyak sekali orang di Aceh itu punya titel, status predikat sosialnya, profesor, doktor, kiai, ulama lah, entah apa-apa lah, Tunku, Lebe lah. Tetapi semua diam hari ini kan. Ketika intelektual diam, ketika ulama diam, ketika Tunku-Tunku diam, habislah Aceh. Diporak-poranda oleh gerakan apakah kapitalisme atau komunis atau sistem oligarki atau sistem kapitalisme tadi atau sistem gerakan Yahudi di Aceh. Karena Islam di Aceh hanya sebatas Islam perseorangan, bukan atas nama negara lagi. Karena kita tidak berhak menyatakan negara Islam di Aceh oleh sistem Indonesia. Sadar nggak ini? Orang-orang yang 24 jam baca kitab itu, yang baca Quran. Sadar nggak? Hanya sebatas cuma baca. Tapi kita tidak berhak untuk mendirikan negara Islam lagi. Sadar nggak mereka itu? Ada nggak fatwa mereka? Ada nggak lahir muktamar mereka menyatakan kami ini negara nenek moyang kami ini negara Islam. Dan kembali ke dasar hukum Islam dan menjadi negara Islam. Pernah nggak lahir muktamar itu? Nggak ada, Bung. Aku udah cek semua itu. 14 kali muktamar Huda, tidak pernah dia bela kepentingan Islam, dan dia bela Islam. Yang dibela adalah Pancasila. Jangan marah ini kalau kita ngomong. Kita buktikan ada fakta dan data, bukan ngarang-ngarang. Jadi kalau diminta pertanggungjawaban atau namanya tanggung jawab, nggak ada Tunku Muhammad. Karena tidak pernah pencuri bertanggung jawab terhadap jarahannya, terhadap rumah yang dicurinya, terhadap tanah yang dipijaknya. Karena pencuri otaknya cuma mencuri, merampas dan menjarah. Tidak akan pernah dia bertanggung jawab terhadap rumah yang dijarahnya. Yang ada, ini aku dapat, ini aku dapat, ini aku dapat. Baca bismillah lagi masuk ke rumah orang. Itu pencuri juga baca bismillah dia. Nah, maka banyak pencuri-pencuri dari Jakarta baca bismillah di Aceh kan. Disuruh baca Al-Quran lagi, tepuk tangan lagi. Habis acara baca doa lagi sama Tunku-Tunku Pancasila itu kan. Jadi ada nggak marah ketika saya buka kotak Pandora Indonesia di Aceh. Di mana letak tanggung jawab mereka sebagai yang menjual nama besar Islam, yang menjual nama-nama agama, dan menjual nama-nama tempat yang sakral itu. Di mana letak tanggung jawab kalian? Yang kita sayangkan anak muda. Kok ada ya Tunku-Tunku berkolaborasi, berafiliasi, sehingga terobsesi dengan cara-cara Indonesia. Itu mindset apa ya? Mental tempe itu, mental koyok itu, mental ayam geprek, mental pecel lili. Ini malam ini kita deklarasikan kalau ada orang-orang Aceh yang cinta Indonesia itu mental ayam geprek dan mental pecel lili. Tidak akan pernah mental pecel lili bertanggung jawab terhadap pecel lilinya yang tidak punya kuah. Tidak baju pecel lili, tapi matang dikenan di lolo. Menan Tunku Muhammad. Jadi mereka tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap tanah jarahannya. Penjajah tidak akan pernah bertanggung jawab terhadap anak jajahannya. Maka wahai bangsa Aceh, sadarlah dikau hari ini Anda dijajah dan terjajah, Anda dihina dan dihina di tanah nenek moyang Anda. Bangkit dan melawan. Kita semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman di Aceh. Sikit lagi Tunku Adam Idin Hos. Idin Hos. Silakan Ado, silakan semangat. Idin juga dari Tunku Agam dan Tunku-Tunku yang lain dan kakak lo. Misalnya orang
bangsa Aceh udah hilang kesabarannya atau nggak sanggup lagi dalam mereka membina sikap di bumi Aceh karena dia orang masuk dan orang perampas negeri orang, atau diusir, sah itu wajar diusir atau dianggap orang kita lagi membuat rekayasa mereka, kita pemberontak di negeri sendiri. Itu saja Tunku Agam. Terima kasih. Oke, langsung aja bang. Langsung. Lu laki jeng ulang. Boleh diulang Tengku Muhammad. Sahabat lun layuk tak balung baca. Ipegah anjir lun gunakan ayam geprek. Ipegah. Dia ayam lebih ayam geprek daripada ayam kampung. Ipegah. Lun baca ya, lu denger lu laki apa? Laki apa ya? Misalnya orang Aceh kan udah tahu sikap mereka dari 80 tahun, keadilan tak ada, terlalu menjajah. Bahwa kita mempertahan negeri kita sendiri, udah tahu kita agama sendiri, biar kita tentram hidup di bumi kita Aceh ini. Misalnya warga udah hilang kesabarannya dari masyarakat Aceh, mengejarkan mereka apa daya lah misalnya, atau dengan tangan atau apa saja, yang penting mereka keluar di bumi Aceh. Tentara itu terlalu menjajah dan membunuh warga Aceh tanpa alat, sedangkan mereka menggunakan alat senjata dengan kekerasan, dengan sesuka hati tanpa peri kemanusiaan. Kan udah kita tengok dengan mata sendiri. Hidup-hidup aja kita nampak semua, kita karena masih hidup, masih berjalan semua. Mereka dikasih mata 2 biji, kita 2 biji, dan seluruh bangsa-bangsa yang lain menengoknya. Nabi sini, lu Nabi mit ya, lu Assalamualaikum, lu Nabi mit ya, lu Nabi mit ya, macam mana? Tiada le. Bela Ngam bahasa Hanaga Pah, ngam bahasa Indonesia, ngam bahasa Melayu, pegang ni tayang jeung bahasa Aceh. Ide. Lagi yang dan nunggu agam. Ya namanya izin ya langsung ya baca bentuknya dalam bahasa Melayu. Bahasa Melayu yang itu pula ya nemia yang dia baca. Tunggu agam ya bahasa Ya, Melayu. apa-apa. Kita kan respect kan. Saya juga minta maaf yang tidak senang saya sebut pecel lili atau ayam geprek. Karena itu makanan khas mereka kan, sudah populer sampai di pinggir-pinggir jalan, sudah dinasionalisasikan kan. Maka saya sebut ayam geprek atau pecel lili. Saya minta maaf yang tidak senang. Karena orang Aceh kan makanannya kuah belange, manok tecrah, manok kuah putih, macam-macam lah, beda kan selera bangsa Aceh. Oke. Jadi apa yang diutarakan oleh Tengku Muhammad itu bagian dari perlawanan. Jadi perlawanan itu tidak mesti harus dengan kekerasan Tengku Muhammad. Perlawanan yang paling baik menurut saya di seluruh masjid, di seluruh menasah, di seluruh daya, di seluruh tempat-tempat yang dikuasai oleh bangsa Aceh, dan di warung kopi harus menceritakan kemerdekaan tentang Aceh. Asal jangan hina orang. Dengan gerakan semua orang udah buka mulut, udah menceritakan kemerdekaan, mereka udah takut dia. Kenapa mereka berani sampai tenteng senjata, sampai mereka merasa gagah di tanah Aceh? Karena orang Aceh udah diam, tidak buka mulut lagi, tidak mau lagi menceritakan tentang kemerdekaan Aceh. Seakan-akan haram, seakan-akan mati. Nggak boleh kita takut dengan perkataan dan hak asasi manusia di Aceh, hak dari Tuhan itu. Kemerdekaan bangsa Aceh di tanah Aceh adalah hak dari Tuhan, hak dari Allah. Kenapa takut? Itu kan imam masjid, bilal masjid, khatib masjid harus menyuarakan kemerdekaan Aceh. Nggak perlu kita lawan dia dengan kekerasan, menyadarkan mereka ini tanah nenek moyangku. Kapan kalian keluar dari Aceh? Tidak berhak kalian menjadi raja di tanah nenek moyang aku. Pernah nggak hari ini seorang khatib masjid, seorang pimpinan dayah menyatakan itu? Pernah nggak Huda, Muna, MPU menyatakan bahwa ini negeri kami, ini nenek moyang kami punya, kalian harus keluar dari Aceh? Pernah nggak? Memang mati.
Ini persoalan yang paling besar di Aceh, Tengku Muhammad. Ketika orang itu diam semuanya, sesuka mereka. Jam 10 pagi harus baca lagu Indonesia Raya di kantor-kantor. Setiap acara harus dibuka dengan Pancasila, dengan lagu Indonesia Raya. Harus diaminkan semua itu, harus bangun. Kalau baca doa duduk, kalau lagu Indonesia Raya harus berdiri. Dimuliakan Indonesia Raya daripada doa kepada Allah. Ini kan biadab namanya. Ngapain kita buat kekerasan? Rumah kita, negeri kita, ngapain kita parangkan pencuri itu? Kita bilang, kamu keluar dari rumah saya. Ngapain kamu ke sini? Mau mencuri? Makan ya? Kamu belum makan? Makan. Silakan makan. Karena kalau kalian lapar kan. Tapi untuk merampas harta kami tidak berhak kamu. Oke? Kalau memang kamu lapar, ya makan. Makan sekenyang-kenyangnya. Habis makan, keluar. Enggak ada lagi orang Aceh yang seberani itu. Kenapa? Ada apa dengan orang Aceh? Ada apa dengan Islam orang Aceh? Ada apa dengan mental orang Aceh hari ini? Kenapa takut mati? Yang dipukul orang Aceh, dibunuh orang Aceh boleh? Pakai otak lu. Katanya kiai lah pimpinan. Kenapa harus diam? Maka mereka merajalela karena kita diam, ketakutan seakan-akan dia itu pemilik Aceh. Dia itu raja di Aceh. Ini yang salah kaprah namanya nih. Nggak pernah tahu siapa sebenarnya mereka. Siapa sebenarnya bangsa Aceh. Kenapa takut? Ini gara-gara ada kiai, ada ustadz, ada tungku di daerah itu nggak pernah dia menceritakan tentang hak bangsa Aceh. Sibuk ngurus urusan bayar zakat, tapi tidak sibuk ngurus bagaimana mengembalikan daulat Allah itu, kalimat Allah itu. Bagaimana untuk mendirikan kembali hukum Islam yang kafah, yang tidak diganggu oleh Pancasila. Jangan terjadi dualisme hukum di Aceh. Hari ini kan dualisme hukum. Jadi ketika terjadi dualisme hukum, munafiklah sama kalian itu semua. Percuma ngaji sampai mau mati, sekolah hampir mau mati, tetapi dengan ilmu itu dijajah kalian. Bukan dengan ilmu itu kalian menjadi raja di Aceh, tapi menjadi kuli di Aceh. Untuk apa ilmu tinggi-tinggi, baik di daerah maupun di universitas, tapi kalian menjadi kuli di Aceh. Sungguh sangat disayangkan. Saya tidak setuju orang Aceh itu berperang. Saya tidak setuju orang Aceh itu harus kekerasan dengan pencuri itu. Kita sadarkan pencuri itu, pegang di tangannya, keluarkan dari rumah kita. Demikian, tetap semangat dan istiqamah. Wajib sadar bangsa Aceh. Bangsa Aceh adalah pemilih Aceh, bukan pendatang haram di situ. Yang pendatang haram adalah Indonesia di Aceh. Oke, untuk topik. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi taala wabarakatuh. Komando rekan yang biji nak lalu tayang nak beri bawah perkara. Yang pertama, tak depu Bandung melahir Undang-Undang Negara Aceh nak ke 1980 Masehi mengkuta alam alasi. Kaum merdeka, merdaulat dan merdamadu ni bak masanya. Nyo referensi daripadanya, telaah daripada undang-undangnya pukul je tak pegat sebagai pondasi dasar awal untuk tak bangkit Aceh dalam perkaranya. Nyan kasaboh pertanyaan. Yang kedua, pasca damai di Finlandia MOU Helsinki, orangnya mendum dengan bahasa lain katanya orangnya kajet ke sarung jaro penjajah Republik Indonesia ada Aceh. Baiknya gubernur, bupati, wali kotanya ka taban-taban ada depu. Orang yang pegang berkan kedaulatan negara Aceh, orangnya kabarisan ke pegang kedaulatan Republik Indonesia ada Aceh. Orangnya katanya bangsa Aceh kan hanitim li dalam perkara yang kan kakrisi kepada kepemimpinan Aceh. Urangnya baru meter rata kala rata lungki, rata wilayah, rata sagor, rata kampung yo bangsa Aceh kakrisi kepercayaan terhadap pemimpin Aceh. Di Aceh hanale pemimpin lagi masa Sultan Iskandar Muda mengkuta alam alasi. Hanale lagi indatu yang lagi diharap oleh bangsa Aceh orangnya. Jadi bangsa Acehnya mesti langkah apa yang akan icok. Yang pertanyaan yang kedua, apa langkah yang akan dicok demi kepentingan nasional interes Aceh? Kedaulatan negara Acehnya harus buat kelai. Yang mesti berita apa katanya, tak paparkan tentangnya. Apa yang akan terjadi, apa yang akan golong terjadi, apa yang akan dapat, apa yang akan pelih akan dapat, apa yang akan tamlih pegot. Rasanya mentang dapat di bawah Tengku Agam dan Tengku Salahuddin, mohon terangkan hino supaya apa anak bangsa Aceh hari generasi ke masa yang kau ke, nyo mesti nak petunjuk, mesti nak
nak bandingan mesti nak bandingan dengan perkara-perkara hai apa yang kai kalian ronyo, apa yang kai depa sejarah histori yang kau ikut, apa yang akan terjadi, apa yang akan kena terjadi dan pat akai mudang ronyo ni bangsa Aceh. Orang tak kala urang Aceh ni anak cepat 5 mudang bangsa Aceh. Kenapa? Urung perjuangan kedra yang mereka agung-agungkan uksimu billahi ta'ala kabidan ala hadzal Qur'anil Karim an ajala nafsin wa dami wa mali fida ali huriyati wadani wa hukumati daulati islamiyah Asia. Nya urangnya apa kau Malaysia ada Aceh dia. Pat mudang kamu selaku rakyat Aceh. Kan ada tempo buat perkaranya. Ikitanya tapi 20 jam dalam perkaranya yang mesti akan tak buat tanya dan mesti akan tak bedah kelai perkaranya. Ya anak tahu kena atam yang mesti akan tak bedah kelai tapi referensi daripadanya. Pat akan tak melai langkah tu. Terima kasih Engkau Agam, Engkau Hilauddin, mohon penerangan. Nabi biuk pendapat supaya kamu nyomak tepat mendeng. Silakan Adun dijawab jawaban tadi itu, silakan. Meledak, boom. God, terima kasih. Luar biasa. Yang punya pun madang bahasa Aceh, pun bahasa Melayu madang. Bahasa Melayu supaya mereka memahami. Nah, jelas. Apa yang sebenarnya? Okey. Silakan. Masalah. Ada bahasa Inggris je, bahasa Belanda je, lupa bahasa je. Okey. Jadi punya bahasa Belanda tak kurang lagi depu kan. Lekemah. Okey. Jadi begini Tunku Taufik yang saya muliakan. Menyangkut dengan kanun Al-Habsyi Muqta Alam di saat kerajaan Sultan Iskandar Muda, tidak ada yang merubahnya. Itu kan landasan dasar, hukum dasar, landasan yuridis kita. Dan perjuangan wali pun tidak pernah dia merubah itu. Maka apa kata Tunku Hasan, Tunku Syekh Hasan Muhammad Ditiro selaku Presiden Aceh Merdeka, wali negara yang ke-8, tokoh Islam, pimpinan Islam dan pimpinan revolusi Islam menurut saya. Karena beliau satu-satunya pemimpin yang berani melawan Indonesia. Hari ini kan banyak dayah beribu dayah, santri beribu santri, tetapi nggak ada yang berani melawan Indonesia. Ini coba kita evaluasi. Jadi apa kata Tunku Hasan? Setara hinatu, setara babu. Artinya hukum Islam di Aceh itu sebagai pegangan di dalam perjuangan. Itu pertanyaan yang pertama. Nggak ada pernah kita robah. Karena memang untuk menuju sebuah negara Islam yang kembali seperti nenek moyang kita. Itu tidak ada kompromi itu. Itu sejak dari Sumpah Aceh Merdeka sampai pelaksanaan perjuangan. Itu yang diamanahkan oleh Paduka yang mulia Tunku Syekh Hasan Muhammad Ditiro almarhum al-Syahid Allah yarham. Tidak akan pernah berubah itu. Itu satu. Yang kedua, menyangkut bagaimana dan apa langkah kita. Kan sudah kita jelaskan tadi. Berbicara, ngomong, bicara, begah, ngomong kemerdekaan Aceh, buka di Pantai Jaga, di warung kopi, di Menasah, di masjid, di Dayak, semua berbicara Aceh Merdeka. Bila perlu panggil itu TNI, polisi lagi duduk itu, kena sini dulu kalian. Untuk apa Pak Tunku? Makan durian nih, makan. Saya punya kebun durian. Ada berapa kalian di Koramil? Berapa orang? 15. Makan semua ini. Setelah dia makan durian kita cerita, saya ini orang Aceh yang ingin Aceh merdeka. Kalian setuju nggak? Nggak mungkin ditembak karena dia udah berbudi karena udah dikasih durian kan. Ini contoh. Kasih durian aja sampai kenyang dia. Habis itu masuk ke dalam karung buni, bawa pulang ke kantor Koramil. Ini satu pokok ini saya kasih ke kalian. Tapi kalian setuju nggak dengan Aceh merdeka? Oh enggak Pak, kami begini. Oh dengar dulu, dengar saya ceritakan. Aceh ini jauh sebelum Indonesia ada, sudah ada Aceh. Kami negara Islam. Siapa di antara kalian yang bukan Islam? Oh saya si Marpaung. Marpaung, kamu diam dulu ini. Kamu tugas negara Pancasila. Oke, kamu duduk dulu. Dengar baik-baik, makan dulu itu. Durian saya tambah lagi ke kamu. Karena kamu bukan orang Islam. Ini lagi cerita Islam. Tambah lagi durian buat dia. Enggak ada orang Aceh yang menceritakan sekarang, semua dia. Kapolsek pun dipanggil, makan durian saya, makan nih pulut, makan ini, kalian setuju nggak? Kalau Aceh merdeka kalian jangan balik lagi ke Indonesia. Kalian tinggal di sini menjadi orang Aceh. Tapi bukan bangsa Aceh, orang Aceh kamu. Tinggal di sini. Gaji kalian 10 juta, 20 juta kita gaji. Jangan tembak-tembak orang ya. Untuk apa itu kalian jadi pembunuh? Siapa perintah tembak GAM itu? Komandan saya. Enggak ngerti mana komandan kalian? Sini.
Tapi kenapa hari ini orang Aceh diam? Kenapa tokoh-tokoh Aceh diam? Kenapa tungku-tungku diam? Kenapa pimpinan-pimpinan daerah diam? Yang ada dipersoalkan tentang zakat, hak amil, indang mehe, pendapat hadas, pendapat Cina buta. Kenapa nggak pernah diperdebatkan tentang Aceh Merdeka? Ini yang jadi masalah di Aceh. Baik pegah-pegahnya nak entry import deh. Ilmu ngerti ku bersama buat macam. Baik pegahnya le. Hanya kayak masa pemilik rumah dibiarkan pencuri merajalela di dalam rumah dan bersekongkol dan bersekutu dengan pencuri. Di mana letak pemilik rumah hari ini? Ngerti nggak ini? Ketika orang Aceh menceritakan hak bangsa Aceh, kita jelaskan sama mereka. Apalagi ada orang Aceh tidak lagi suka jadi bupati, tidak lagi suka jadi gubernur, tidak lagi suka jadi diam mereka kan. Mau bilang apa? Mau dikirim mulai gubernur sampai ke Syekh di Aceh. Kalau hari ini sepakat orang Aceh boikot pemerintah Indonesia di Aceh mulai gubernur sampai ke Syekh, selesai perkara Aceh. Besok udah mereka Aceh. Masalahnya masih ada orang yang cinta Indonesia. Itu tunggu Taufik. Soal agama, landasan hukum tak perlu dipersoalkan. Jadi tindakan orang Aceh hari ini, anak muda harus belajar sejarah Aceh, cerita tentang kemerdekaan Aceh. Di sekolah buat seminar, di sekolah buat konsorsium. Apa konsorsium? Sorry, itu perusahaan kan, bergabung namanya konsorsium. Saya lupa tadi. Jadi buat seminar tentang Aceh. Kenapa diam semua hari ini? Kenapa Indonesia merajalela dia buat kampanye partai, buat kampanye pemilu, ini itu macam dijadikan organisasi di seluruh kampung, KNPI, KNP, KN dong, HMI, belum partai ini, partai itu. Jadi dominasi organisasi Indonesia di Aceh menghancurkan perjuangan Aceh dan mereduksi perjuangan kemerdekaan Aceh. Ini yang tidak pernah diterangkan oleh intelektual-intelektual di Aceh. Karena mereka telah terobsesi dan terkontaminasi dengan cara-cara Indonesia. Ini sangat kita sayangkan. Akhirnya mereka hilang identitas mereka sebagai bangsa Aceh. Hilang mereka sebagai mukmin sejati bangsa Aceh. Islam sejati bangsa Aceh. Akhirnya menjadi Islam sekuler. Menjadi Islam pura-pura. Islam bayang-bayang Pancasila. Akhirnya nanti ada lagi nanti salam Pancasila. Islam Pancasila, ujung-ujungnya nggak lagi pergi ke haji nanti, pergi ke Borobudur sana. Mungkin haji Pancasila itu ke Borobudur itu Ka'bahnya. Ini yang kita takuti nanti. Ketika orang Aceh udah gila semua, jadi pergi ke haji bukan lagi ke Mekah, ke Borobudur. Pernah nggak dibayangkan nanti, begitu dikasih makan ayam kampung atau ayam tangkap nggak mau dia, ayam geprek diminta. Pecel lele diminta. Tempe bacem itu. Tempe bacem cilok lepupu kayak paju. Maka karakter satu bangsa itu tergantung makanannya. Kenapa orang Batak dia kalau ngomong wow, karena paju hasil ya. Mau dari berapa nah? Jadi poin di tunggu dua. Ya. Landasan hukum mana tak robah tunggu Taufik. Tindakan orangnya mulai tunggu Taufik untuk mulai tinggal bunga. Jadu baraki pegah Aceh Merdeka. Seluruh Aceh pegah Aceh Merdeka. Hoi mendaju kawan. Dengan tak pegah mentang kaya, belum tak puluh bendera. Nah dengan tunggu Taufik. Jadi poinnya tunggu Taufik, tindakan anak muda di Aceh selaku pemilih Aceh. Cerita dulu Aceh Merdeka. Apakah di Dayah, di Menatsah, di masjid, semua. Bapak dia jaga, punya berukok, tengok EU kan, waktu nedak bawa Merdeka, Aceh Merdeka, Aceh juga, Bupengoro itu. Mama dulu Aceh Merdeka, surah Aceh Merdeka, seluruh kampung kan. Tak sama belum dapat bendera putih, bendera PBB, bendera Aceh. Katanya apa juga ya? Tak pernah ya, maya ada udah 6 juta roh, menyeka Mama dulu Aceh pegah Aceh Merdeka. Mau awak pegawai pergi kat tengah. Rumah ada dia pegah ada apa? Orang kampung mulai lapar tuh bro, orang kampungnya pegah Aceh Merdeka. Nampak? Menang tunggu Taufik. Tetap semangat istiqamah.
wajib terpedih identitas sebuah bangsanya, integritas katanya. Jadi lu kalau dah pegah hatanya, hai kamu lagi dia ni gurung puluh leh udah dah pegah kan? Kamu lagi dia ni gurung puluh kau dah pegah hatanya sampai ni mana dah pegah si tanya. Lagi ni pegah hero menokon tentang penduduk negara Aceh yang kali mana tu Johor penduduknya ni kali tak blur. Yang bakal dah pegah tentang perkaranya. Status juror kalau dah pegah mandung perkaranya. Penduduk negara Aceh yang tu Johor tamai pedang dari Allah kiron pegah bunuh. Selamat bangsa Aceh dunia akhirat. Pedang ada bapa tumur hukum baca kuala kanu rofang sama bintara. Setera uhindatu pi bendera yang merana merah dan bintang bulu berdana. Beda tim terima perintah ni bagop. Ni bangsa lain zain babang taro dia. Aku dah terima perintah ni babang taro dan babang Aceh yang kali dah pegah. Bapak tu jaga lagi orang pegah. Bak kedai kopinya mandung kalau dah lakukan mulai itu kurung puluh hari kalau lakukan. Kalau cok suaka politik tiga, yang kali tak balap belum, kalau luncuk suaka politik, kalau umpring, kalau wolom kena nanggro. Yang kali kita pelaku mandung matanya. Kali kita rampok budi-budi belara itu kurung puluh pulau mat, lumpuh perkaranya kalau dah pelaku. Cuma ngon kabeh pelung belalih pun ada pelaku siror menjadi poh dia menjadi lagi jadi ate siror di sini. Gaji lo hai kape ada iem. Bacul hos, bacul tunggu hasibul apa sahibul. Lom berdepat tunggu taufik le. Tunggu taufik yang ulun pemulia, yang ron pegah, nyan person dan individual ron. Hana secara menyeluruh, tabat tunggu di daya ngen guru di rumah sikula iem roy, ken ron, nyeron sika kalewat ujian kan dari perjuangan. Yang jika masalah horonyo, drawane padum draw awagam begah Aceh mereka di tungku-tungkunya gebegah Pancasila. Gebegam Pancasila. Nyo yang je masalah di Aceh. Karena nana yang tiro dari ulo, tiro dari watu. Tiro pegah Aceh mereka, hero pegah Pancasila. Nyo yang je ke perkara di Aceh Tengku Taufik. Kan perkara drone hana lo pegah drone mono. Nyo kan secara mayoritas. Lo pegah mono lah partu ruas sebuah kampungnya pegah Aceh mereka mandung. Hoi minta joi bayi. Dak kecilnya pi payah gegrup lang luang kan ataupun payah gepluang memang. Menyebut tu yang cinta Pancasila. Pang baju kecil lang, pandai je kecil lang maka gepluang lampunya. Kemudian dua kecil lang kan atau di gunung ni. Yang je ke masalah orangnya Tengku Taufik kendrawana. Nyo yang je ke perkara di daerah yang hanai perno Aceh Merdeka. Di rumah sekolah hanai perno Aceh Merdeka. Dan urang yang pernonya urang Aceh kan Jawa apa guru di Aceh mah dulu Aceh. Kecuali di Cok Giri ataupun di Pati ataupun di Takingon ini. Mayoritas gurunya bangsa Aceh. Rumah sekolah ada Aceh, nepuat Aceh, pakakah anak tua pegali. Menyanci di daerah meriben dedang daerah orang. Yang copeng mati pai dengan proposal tu. Naik pegah Aceh Merdeka. Nalahir pekan tentera pisabilillah dari daerah. Pakan masih pelahir tentera pisabilillah. Pakan di Aceh nalahir pisabilillah dari daerah. Pi pegahnya. Ya apa-apa saya keluar kan? Melumpuh-lumpuh saja Islam kapah. Menjara Islam kapah na Pancasila ini. Pakan Islam kapah aja mana na Pancasila. Karena dangro Islam kan perkara persondron nyo. Long kalau bantah ron, kalau bantah awak agam yang kali di muprang. Nyo kan persoalan pribadi ron long jawab benar. Nyo persoalan the mem of the Aceh people itu lah bahasa Inggris. Keinginan bangsa Aceh, keinginan tiroro. Ketika mayoritas bangsa Aceh kata pegah merdeka, payah peluang tibai. Nak dengar bunga kalimat lon. Nyokan lo ya pecarang rawana, tabat rawana, putar pecarang urang kacara. Nyo yang dengar pak leher tu 20 roi pak uriu. Orangnya persoalan di Aceh, nebedah rawana pegah Aceh merdeka, di bedah sebuah kampung pegah Pancasila, ai katru BLT long, pu Aceh merdeka. Pun ai yopeng lewat agam, nyai pepep ni. Ibu pep rawana maksudnya. Atau ibu pep tunggu hasibul apa kan saibul empat. Kita nak beraja apa je mereka merukuk sabah nak kebi. Ba ti pai no yo pem BLT sabah sai ko blor ko. Mya blor bubrih dua bok ni. Wa ka pu kebi. Nyai ibu pep nya lo. Nyo yang je ke perkara dia Aceh. Betul nak fikir lo lah pegah ke pribadi ron kan. Maka ada pegah puno. Ketika tahu kurang ada yupa buriannya, makna lu pegah analoginya. Orang Acehnya harus cerita sesungguhnya hanai timbak gayu. Begu tuan.
Awak yang pergi hidup budaya kayu timah orang Aceh haju menyana perintah. Baru yang timah ada Acehnya ketika akan bertuah budaya. Menyana bertuah budaya pakai ya berapa? Karena di khatib masjid orang Acehnya ya kematian. Gepuya-puya ada orang lain kan. Ketika mengainan. Hampa. Nah orangnya di pada bawah masjid di Aceh. Peribadi mertua kurang puluh di bawah masjid. Mesti draw orang hendak tombah Aceh mereka. Okey, kemudian tunggu Taufik. Long kan long persoalkan drone berjuang. Yang long persoalkan orangnya pakan urang jarang di daya, urang jarang di rumah sikula, urang jarang di kantor, urang jarang buat partai. Hanya pegah Aceh Merdeka, bukan jilai bangsa Aceh. Sebab menyertai kira tipa ipoh urang Aceh sampai di tune bantuan internasional, cukup biada pokoknya. Tapi macam kena cik gelok-gelok, menyertai memang kagak ketuk di Tuhan. Nanti long pegah kagak ketuk kah, bagi orang lain kan? Ilong yakin ku urun pengawal ke Indonesia urun kutuk Tuhanan. Kata Allah ala qulubihim wa ala sam'ihim wa ala absarihim hisyawatun wa lahum azabun azim. Ketika mata ji, hati ji, kepenyong ji ka getuk gebi azab oleh Allah. Yang kelompok-kelompok surah Al-Baqarah ayat 8. Nah jelas. Jadi ben kira Allah hanya kembali hati urang ben kira ono bangkana ijarida, bangkana pesantren jaminan tamun surga ana tunggu. Kunci surga ke bajar wakanya. Walaupun ya Aceh Merdeka kadang neraka ke belum. Nyena orang yang pungo ke dengku hanya pegah-pegah ibadahnya. Tang le ciko abah tu. Yang jipo Aceh je. Nyata pegah kena je. Menyetro kan ngelawa ada bebaku. Jadi orangnya Tengku Taufik, perkara pejuang Aceh nyan memang luar biasa. Yang luar, yang tanya hak kita terima ngoronyo, pakena bijih Aceh ngoronyo, ipekang Pancasila di Aceh. Dibaca doa buat acara partai. Ipudang partai peblonan ulama lah. Ipublau apa? Baik apa bangai bangsa Aceh, setiap orang tungku Aceh, walaupun nak pesantren ke, kai pedang partainya hanya percaya dia. Nya awak publau agama, awak publau ayat Tuhan, awak publau Quran je ke. Dengar rekam. Jom bah tungku-tungku yang pungo ke Pancasila. Ya publau ayat Tuhan kenan, ya bedang partai. Olehnya baru dia pegah. Ulama hanjit. Hanya kai kun ke ulama hanjit yang dicegah, yang dicegah pemerintah karena pemerintah nak tangan di, nak tanda tangan di. Yang kota DPR berapa? Belum tubuh partai. Batito orang salong kala. Yang alasan tunggu Pancasila, maka dia Aceh orangnya ke timur ke bawah tungku. Pun tungku warisan pusat yang kepegal oleh Abu Dhabi, yang ke tungku warisan orangnya, nak cucur tungku Abu pusat Persatuan Ulama Seluruh Aceh pimpin oleh Abu Dhabi. Walaupun gerpah kekuasaannya Tungku Muhammad, yang pelahi pusatnya tuan oleh Persekurung tanggal 15 September di Matang Lumpang Dua. Gerpah oleh Abu Dhabi nak tujuan ni. Pusatnya kalahi orangnya yang cucuk pusat kemudian tungku warisan. Kedua tungku Pancasila yang dipelahi oleh Soekarno, yang dipelahi oleh Presiden Lewenya tu. Yang bak partai pedangnya pedang je, publo ayat, menteri pegah. Hana malay long ya pegah roh li pedang partai gak pegah ulama. Hana malay mu beu. Pai dua tak dia. Li pedang partai berdasarkan Pancasila pegah roh ulama, yang partai ulama. Kan ulo-ulo. Hana malay dak motor kan ngai babah ka rudai babah muka. Gai, pun nak perkara ulama. Ulama hana ya pedang partai dengan Pancasila. Berdasarkan Pancasila. Hana pi jamun urang ulama ya pedang ya ipu blonan ulama, ipu blonan tungku ipu pedang partai. Mangga cukup ulo-ulo. Bedah apa-apa bangai dia Aceh yang fanatik buta yang kagak ucap nyaro lo. Kong dak kau diga mana. Icah itu. Nyana awak publo pedang partainya publonan ulamanya nyana. Nyen cuco sinu uskronya. Cuco Syekh Balam nya kelo. Nyen tungku Pancasila nya kelo. Gelhe tungku minta alasan. Hang minta alasan ubek payah pegah Aceh Merdeka, ubek tim berjuang. Kalau hebo tungku pun tungku warisan busa, tungku Pancasila, tungku minta alasan, yang keput tungku nasib. Baju-baju bersalah Tuhannya. Nyokan nasib katanya katung sibah lom, beruji tsunami, yang gempa Pidijaya Jaya, nyanyo katu banjir lohop, nyo nasib katanya bangsa Aceh tunggu nasib.
Tak apa buat tungkunya, tak apa kapai ku duit Pulau Jawa dah kirim. Bagi aduk lagi aja, bagi apa bangai urang tu. Petapa kan, pegawai pai ai, Prabowo ka petapa tungkunya tak kapuo ke di Jawa. Cukup malih mi ka Pancasila ba ya pengen ura Aceh kan. Hana tho khun mat Prabowo. Nyai ke mu dok doi Prabowo. Ka malim tak Pancasila. Ija limbut pi Pancasila. Watai kan kai baca doa. Pancasila ikun. Bismillahirrahmanirrahim. 1 Pancasila. 2 Lepupu keroi. Ija limbut merah putih. Makan kahe tu, roda kun sự đi lòng đó. Yang dia ke masalah Tunku Taufik, kadro ni pegah Aceh Merdeka, drone pegah 17 neduk Aceh pun. Tetapi cerapainya hana aji. Waplo pu je BLT, proposal ngelom kabereh be utru kai tekel itu bapak pulin. Nyo kabereh daya ke. Nyo yang hak dia Aceh yang. Buat boh Tunku pun nya keun kelompok konservatif. Tunku warisan putra, Tunku waris Pancasila, Tunku minta alasan dan Tunku nasib. Kita malah kelompok huda. Kita malah MPU, kita juga gaji, nanti gaji BO3. Ni tamat baca baca aja. Ulo-ulo juga ni. Yang ka dukung reformasi polisi lah ini. Ada apa-apa dan Tunku ini. Pandai akai, jamun hana tanya Tunku. Tak bayar apa bangai orang kampung tu. Jadi orang kampung pe ulau-ulau. Kagak depus. Utungku nyai mengangan di pai. Menyetungku anak mengantai poh. Lagi tungku Ahmad Dewi poh. Ketaja tungku ada jamun dobe poh. Termasuk tungku Bantakian. Pasantren itu. Segala itu tungku pasantren yang ditun gai puduk tentera lain. Di pai. Nyai puduk cua lain. Padahal tungku Bantakiannya orang anak sempurna badannya. Beta pegah lah kan. Tapi di tempoh nya naik Tunku Taufik kan perkara roan pegahnya yang kalian bubuhnya karena kita nyodit awaknya ramai wadah pemilu ni kalian mulu-ulu ke hijau mata dalam Tunku hijau mata-mata lah gegok ingat tak cuy kau jadi power ini Tunku Taufik yang tak pegahnya supaya orang Aceh secara general secara umum gebela kepentingan Aceh demi bangsa Aceh, demi kepentingan Islam Aceh dan demi kepentingan negara Islam Aceh. Nya yang tak orang sebut. Man ngaji awak ITP mana? Pun pegah saja naik implementasi. Menyebab ditahu bandara ada pembuat dah pegah. Nya kan dengar tak pegah. Nya di pulau-pulau pi. Karena nama manusia Allah lah tak bodoh. Nah Tunku ulau nya limang bot Tunku untuk lahir Aceh. Benar mulai Tunku warisan putra, waris Tunku Pancasila, Tunku minta alasan, Tunku nasib dan Tunku ulau-ulau pada pegang. Tak mau Acehnya cukup kalah aku ulau-ulau. Jadi pakai Aceh terima merdeka ni apa? Nyo kana-kana yang nak Tunku ulau-ulau. Nyo pegah nolong. Ulama ya keun ulama. Dia tanya ulamanya panena kuasa tu. Yang kuasa pemerintah. Najaro nak tanda tangan. Oh tak dengar kali ke dia. Tang-tangkan dari bega betul tangkan kembali iwalam syurga ni kena mai kunci syurga 50 nak sepolang nangki. Alah ai cerap be bulur. Buat paju haji bai-bai. Nak petungku-tungku rolam. Mana le tetas ma dai sikama. Hana kaharum sedap munafik orang apa. Jadi lanjut Ibe. oh, Rana tunggu saya buat. Bang Ibe ada di peluang ke yang ke? Lanjut dulu. Oh ya. Ya. Okey, lanjut. Ibit, silakan lanjut. Oke guys, assalamualaikum mendum bangsa-bangsa lun. Cuma yang jet lun tambung bacut tagai dari masalah BLT kuno dari lun cuma singkat mentang. Yang sebutoi di ketanya ke habis dipujiat ke orang minta seduka. Padahal hak draw tu
yang harus tak terima kondom BLT. Cuman dibagi BLT katanya kan mudah untuk meriti preh-preh dibagi kan lagi awak minta sedekah katanya. Padahal hak ro tu katanya, tapi kan dibagi lewat yang. Abih hipu bangai dum bangsa Aceh. Katanya ino saatnya budau. Bum sabo. Bek hasil pu bangai. Ata draw tu dumpa draw tu awaknya yang mat kendali. Katanya kau nyandum yang harus tak terima. Budak tepu. Asyik alam draw tu getak tegak, getak jai. Imat lewat yang dibagi long katanya. Dong meriti katanya. Na bansos, na segala macam. Mutuahnya gotak awaknya. Awak NKRI gotak dijaga damainya. Rudara hanali tapi kon menan. Atadro tu katanya. Bek awaknya yang mat kendali. Na cara ino katanya bum sabo. Atadro tu tamat kedro tu katanya. Bek asih pu bangai. Lumpa atadro tu katanya awaknya yang bagi ke katanya. Getanya yang harus tak bagi ke awaknya. Na tak bagi tak bagi. Anak tak bagi kan tak puas rumah dro tu. Yan ban katanya bersadar katanya ino. Bum sabo katanya ino. Yang ke-6 dong dari Long. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Lanjut jula yang lain dengan temu kopi ya. Lanjut dia. Ya, Lakaidin mandum dari cara-cara yang lain ke host Lakaidin tin. Nyolong yang long mengalami dari tahun 2000. Manyokang kuat ke cerita ke kisah orang silong cuma apa yang aku puas baca kerana long pikai kelah ke mendendam dan ke main tuntutnya. Jadi kisah-kisah long yang alami waktu komplit masanya. Nah itu pun abu-abu bangsa rod. Nah atau penerus untuk nanggro rod dari kisah puan di bandara sa dari tahun 2000 long alami. Long rajma aja orang Cik sampai mengkubu sampai jenuh nak rasakan hawa kubur orang Cik go aja bak kubur orang Cik. Di tiap masa lagi katro rea kedua yang doa itu pak kubur orang Cik. Sedangkan ilong sampai jenuh nak depa kubur orang Cik ko. Ka 26 tahun. Yang dalam kisah udip long ku ikhlaskan tanpa long pendidikan. Gelar 5 SD baru. Gelar 5 SD ku berjuang dengan orang Cik. Ku anak orang Cik agam. Dan maklum tak minta kena kode kerja minta rezeki. Untuk ku pertahankan awak long. Tapi long dengan ikhlas, dengan tabah aku. Mengharapkan bantuan dari pemerintah Indonesia. Icok kakak dari maklum kakak. Ipegah ibi rumah kru semangat. Sang yang nak rumah long yang nak mewah hotelan. Tegalam raya long. Cuma je kuih tagai. Yang gambar yang tempat menanti dapu. Kakak di teuroi tahu. Tapi anak aku rasa sampai kabeh umur maklum. Kabeh umur maklum kira aja anak aku rasa rumah bahawa lagi-lagi aku merasakan. Alhamdulillah mungkin anak rezeki untuk long dan pilih anak keinginan ada lagi yang kemama harap taina. Yang palingnya rayuk long bukan baru Cik. Mak Nabi din tu long jam merantau lah kadang ente tanah pi mantang tanah numpang kasih sayang dari orang kampung gebilah syukurlah si Allah yang gebi rezeki dan kena mengantuma manusia bang Allah taala dia gebi berarti gebi orang kampung naik ibadat dia tinggallah walong sampai kublo tanah bak yang bi yang rayuk long belakai din bak mak doa mak aku kukuh momon pergi rumah-rumah beok perkahwin adik-adik aku sampai aku kahwin draw aku alhamdulillah draw aku jino kana anak dua boh nyambang perjalanan udip ku tanya mbak bangsa rod nyana ada buka hati untuk ke bangsa rod nak pengen Aceh yang dah jauh pulang lagi yang biadab awak ya tapi kadang lagi yang terasakan ke 80 tahun ka menjelang pada roh presiden ka apa keadilan nyana keadilan dua roh presiden kan nak keadilan bawahnya. Nak pengen taluk dalamnya tapi buka mata hati bangsa lu. Be dalam ni som-som drone pada hairon pengen anak pengen merasakan, anak pengen dalam kesedihan, anak pengen ni word tapi jauh ungkapan dari bangsa Aceh dan masyarakat Aceh yang lu rasakan kan mengada-gadanya fakta dan real
yang lu rasakan untuk berjuangkan elong dengan pepet dengan susah payah dalam pendidikan orang cik lu yang menandung agak menjelaskan agak ngemazan Insya dia dah supaya naik depu bu bangsa Aceh nyoril nyata fakta pulau nak perle. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Teruskan. Nyo pula ke mah kan. Nyo 40 minit tu lift mati ke orang baik begot. Nampak detail tu. 40 minit. Je, nak awak komplain ni. 20 detik. Report dah. Orang bah 16 detik tu. Nyo mati. Cuba nyaranya tu. Oh macam Ni kan nak kaipen dan nak awak report dah. Indonesia Jawa kau ya. Tentang pembahasan yang kali dipaparkan. Okey. Lanjut dulu. Nah, menyeret untuk tak elom ke apa tip lom tak tepat lom. Siap man, nyo tak pebelah nyo lihat atado nyo Muhammad nyo. Jadi mana Tunku Muhammad kan? Yang pertama, saya kali tadi dengan paparan drone tentang nasib yang kali melalui dengan keluarga kan dan orang yang kan. Memang menyata pegat. Nasib kan ramai yang merasai lagi kan. Bahkan urun lain yang nampak kebu lah. Tidak hana so yang bertanggung jawab. Jadi urun-urunnya pi kagak tanggung jawab Pancasila ke bang ni tanggung jawab tanya. Jadi ini lagi yang berlaku. Memang uronyo getanyo yang generasi muda terutama putra yang dipaparkan yang dipegah di gerombolan Pancasila orang yang hana putra dengar je tapi baik peti. Salah satu contoh tentang pegah orangnya takoh budi 870 krek yang takut yang dalam gudang yang teman-teman takubah beribai krek hana yang bedakan kan boh bedakan Kujib biar ke mana hana cerita bohong tong kosong. Sebab orang hana dipikir di masalah kemerdekaan dan sebagainya. Hana konsisten hana komited untuk nyanyi. Orang yang kayak mentempang Pancasila orang kedua agak mentempang. Amban dipelikat mentempang kalamullah dan orang yang mentempang dengan Pancasila. Jadi mendengar fakta realita orang yang terjadi. Jadi peluang-peluangnya dimanfaatkan oleh penjajah di Aceh. Karena itu pun orang Aceh pungu kepeng sebagian ke mendung. Pungu kejabatan dan sebagainya. Nya orang putra yang kali kepegah dari kita dengar cerita di orang awai. Belanda itu perang yang berdatring. Nya kata orang yang di Jawa orang itu juk peng meruru juk peng Aceh. Ya di orang Aceh waktu tropeng tentang hanam datang ngopi seperti tak tuntung kepu lu main kan nanti kita pu kan lagi yang kali paparkan lidu kubalun pak bembah bejo baje empah bejo utama gaji yang tuntung kepuan peti gerida buta ya Aceh orangnya tokoh-tokoh yang ada integritas peti pejuri itu yang kejurungnya putra yang dipelaku oleh Jawa di Aceh hang dia bangkang hang dia mudah untuk busuk putra yang dilakukan oleh Jawa di Aceh. Jadi terpaksa ataupun memang kemauan Runyan walaupun yang salah harus betul. Karena puhana integritas Runyan manduna katu penting. Yang terima dana dayah lagi yang terima dana haji dan segala macam tu. Yang lebih untung cok manfaat ini nak ke seperti sekda. Seperti company Indonesia Jawa di Aceh. Dan yang kali paparkan li tunggu falu yang kali li tentang sekda dan dalam pemerintahan Aceh. Jadi orang yang hana kesadaran bahawa orang yang karena apa? Nah bahagian daripada orang yang bi asal hitam Belanda yang orang yang pakai dasi itu orang kopiah dan sebagainya. Di akhir zaman yang sabot genetik dengan Yahudi akan kembali kepada Yahudi. Fakta realita kalian orang yang putra yang terjadi di bumi Jazirah Arab. Begitu juga yang ada Aceh. Urang-urang yang biak-biak atas hitam Belanda seperti Haram Jadah tu tetap pakai dukung Jawa.
walaupun ji Aceh muka Aceh hati tetap penjatilah. Jadi bahan obat kerana bubat orang anak kesadaran dan orang yang baru pergi baru ganggak Aceh yang dijajah kadang dapat 3 muka baru pergi. Tapi orang yang putra yang dilakukan di Jawa di Aceh anak kesadari bahkan walaupun ketepunya dinafikan orang sistem dengan sistem dijajah dengan berbagai cara. Salah satu yang paling menonjol bahkan ditolak di seluruh Indonesia di berata provinsi di Indonesia iaitu Jawa Transmigrasi yang sebab sistem penjajahan. Aman. Jadi orangnya kebar orangnya orang Aceh orangnya berfikir agak mana tapi itu hanya larang sembahyang hanya ya di masjid dan segala macam. Karena atas sono orangnya kan dijalankan orang Aceh lah kembali untuk meredam meredam tindakan daripada alim ulama Aceh. Jadi tokoh-tokohnya orangnya sangat dijaga bila membangkang dibungkam di penjajah Republik Indonesia Jawa Aceh. Kita yang ada Aceh, putra yang kali berlaku di Aceh kali pernah terjadi perangnya kan konflik yang terjadi di Aceh, tapi perang yang benar tak tahu pegah ini. Budaya orang yang kena muda nak tahu arah, nak tahu pelajari tentang sejarah Aceh dan segala macam. Salah tiro tungku yang je dengar paparan daripada kalian yang na tiro totok tungku di Aceh yang kepaparkan, kebangkitkan tentang histori sejarah Aceh segala macam menurut kemampuan kalian, menurut pengetahuan kalian nak anak daripada Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu, anak daripada Syekh Mudawali Tengku Habibi Mudawali yang nyambi paparan tentang sejarah-sejarah Aceh. Tapi kan tentang nuduk Aceh kan tentang sejarah menurut kemampuan dan ranah kalian. Jadi nak tunggu-tunggu orangnya yang kasadar. Karena di Aceh orangnya yang ramai yang saleh kurang. Intelektual ramai di Aceh, orang carang ramai di Aceh, tapi mayoritas penjilat di Aceh. Karena memang kebahagian sistem dan doktrin yang dilakukan di penjajah melalui kurikulum pendidikan dan sebagainya di Aceh. Ya benar. Jadi urung-urung yang sadar orangnya salah tiru lagi Tengku Fadlun dan anak didik, anak bimbingan daripada Allah yarham, Allah maghfir lahu warhamhu Tengku Hasan Muhammad Ditiro. Urungnya walaupun dasar na kerja ikula di kampung tapi bila ka kerja ulua Aceh ulua negara urungnya tetap ketahu diri untuk mengembalikan identitas dan integritas Aceh. Jadi orangnya ulangi yang terjadi di Aceh. Nekalan orangnya tingkat awak yang merantau yang yak merantau anak muda Aceh yang yak merantau Jawa keban sikap ji pola pikir ji tentang Aceh untuk masa depan Aceh. Dan negara anak muda yang ajak merantau Malaya dan negara-negara lain keban pola pikir ji tentang Aceh untuk masa depan Aceh. Yang negara yang mentang yang mudah contoh. Jadi drone yang ada Aceh orangnya pelajari tentang sejarah Aceh supaya nak tuduh identitas drone. Karena identitas ni orangnya bergada macam-macam. Mengajar anak muda orangnya yang buta bangai. Nampak. Jadi mudah didoktrin lego karena hanya tipu identitas roh. Dia fikir Jawa yang cukup agung, suku Jawa yang cukup agung di Nusantara. Padahal kan yang kerja baik nonton filem Jawa Jakarta Tingkir tapi nonton filem-filem lain. Ya kan filem draw dah terpegat orang. Kebancara terpegat sejarah draw aku. Dan insyaallah pasti dan mesti Aceh yang kembali berdolat seperti sedia kala. Tak pegah yang perlu tak pegah yang perlu lagi pegah lagi yang mulia Tengku Fadlun perlu lagi paparkan supaya katanya ubila andai diramal oleh para peramal Aceh Indonesia bubar, bahkan Prabowo sendiri naik pegang Indonesia bubar baik salah grup orang Aceh baik nampak cia dengan orang Aceh baik sampai lagi JTB Jepang di bumi Aceh Darussalam hingga tak mencang-cang tak perang-perang tadi kira orang kerja orangnya perlu nak urung sosok-sosok tokoh-tokoh Aceh Merdeka yang lagi Tengku Fadlun tipa yang selalu
siap dan mereka bersihat dan berpanjang umur, siap lahir dan batin untuk paparkan, untuk beri penerangan tentang Aceh Darussalam di yang mulia dan rekan-rekan yang lain. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nyo Bang Fatlun Pipa Duta Besar Vanuatu. Duta Besar Vanuatu. Undang Babang Musana tiga kena. Undang ke host Babang Musana. Bacut lu sambung Bang Ros ya. Get silakan. Pak Osnyo gak tukar dengar je. Mungkin kadang ini tak kan rungkak kedroi. Cuman kan katanya harus tak terpecit dalam sabah tujuan tetap nariko harus tak terpenya. Pem tajih na sangkaan dalam hati katanya tajih na nyo bagian politik nyo mandungkan baik tak fikir untuk kepentingan diri masing-masing kon. Pribadi long ko pegang. Long hana perle. So yang duk keraja singo akhir menyebit Aceh nyo merdeka long hana perle depunya. Yang inti di pada diri long Aceh berpisah dengan NKRI. Nyan inti long. Ilong hana perle segi di. Urangnya minta jabatan hana perle. Yang inti ilong Aceh berpisah le. Nyokon kepentingan pribadi kon, kitanya harus tamsabo. Benar kesadaran bagi kitanya. Getanya baik dipegot lagi orang minta sedekah tapi hak getanya kau nyandum yang harus tak terima. Kau nyandum. Kau sabah bungkuh mi sagai. Kau nyandum hak getanya. Dalam inti di getanya tiban cara apapun mentang setut yang jauh ke getanya. Apapun mentang Acehnya berpisah dengan NKRI. Nyan yang inti di kita. Tujuan harus sama-sama dalam setiap tujuan tetap resiko. Rapatkan barisan kita. Nam tu. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi. Gajro luar biasa. Nyo dulu kemah wabarakatuh. Kurna salah lembaga apa. Menurut tema angkat bicara rungro ni. Cuma nyo pujongan yang kau likutnya yang pujongan yang pura-pura mati bibi. Urung drone yang baik pegah-pegah li yang pujongan yang pura-pura mati bibi. Kenapa kan? Pujongan pakai pujongan yang pura-pura mati bibi. Pujongan menyerah. Menyerah. Lian tracok partai itu dapat tulen KRI harga mati. Jadi urung drone nyo pegah barisan, nyo pegah sejadah, nyo pegah laju, nyo pegah barisan. Yang harap baurang yang kalana dalam parlemennya pujongan pura-pura kamu pegot mati bibit yang bat. Urang yang korban dumyan agak haba cerita meno riadun meno yang hana langan ngira awanya li. Jika mau nyom 330 ngos saya rubah gitu pada ku wajuri wang ile pada ku solidah yang bau Quran. Saya medang bulagan do. Izin bertanya kembali host pada Tengku Agam. Kembali apa yang telah dipaparkan oleh Tengku Agam Buno masalah makanan Aceh. Kalau menyatakan dari segi budaya Aceh seperti makanan yang kaya akan rempah-rempah, seperti pakaian, seperti mahar kan Jino kan emas sedang naik-naiknya. Menyatakan dari segi budaya Aceh, sebenarnya Aceh itu sangat tidak cocok dengan mata uang rupiah. Mungkin bagi orang Jawa
je cocok dengan gaji segitu, dengan gaji sekian. Orang Jawa dengan gaji sekian cukuplah untuk menghidupi keluarganya, tapi tidak dengan orang Aceh. Walaupun PNS ataupun yang bekerja pemerintah Aceh dengan gaji yang segitu, mungkin hana cocok, hana pah ju dengan kebiasaan orang Aceh. Hana pah dengan gaji upah, apalagi rupiah sedang turun-turunnya. Banyak orang Jawa mungkin pajo ayam geprek padu maga cuma 10.000 10.000 lah, 15.000 17.000 lah paling mahal pegah. Tapi punya orang Aceh kan kayak rempah-rempah ya. Dari sinan juga bisa kita lihat, kita bisa berpikir kritis, kenapa masih ada orang Aceh yang membangga-banggakan Indonesia sebenarnya. Yang ingin pertanyakan, dari yang telah Tengku Agam paparkan, seperti Aceh itu ilegal bagi Indonesia, karena nggak ada dokumen ataupun pernyataan Aceh itu bergabung dengan Indonesia, tidak ada. Jika memang rakyat Aceh bersatu, apakah sah Tengku Agam jika kita langsung menurunkan bendera merah putih bendera Aceh dan menggunakan ID Aceh sendiri? Belum lagi di luar sana banyak, di luar negeri maksudnya, banyak masih ada diplomasi Aceh, negara Aceh sendiri. Tolong dijelaskan Tengku Agam, terima kasih. Langsung. Lanjut. Langsung. Silakan. Ya, terima kasih. Luar biasa, Yuna udah timbul pertanyaan lagi. Sebenarnya ini kan bukan bukan seperti kita mengajarkan itu juga, bukan. Ini kan landasannya harus jelas. Kita kan yang kita persoalkan adalah keabsahan Indonesia di Aceh, bukan keabsahan Aceh di Aceh yang dipersoalkan oleh Indonesia. Itu bukan kategori itu. Yang sekarang Indonesia itu kapan lahir Indonesia? 17 Agustus 1945 kan, hari kemerdekaan dia kan. Aceh kapan lahir? Nah, 1205 Masehi. Berapa ratus tahun kemudian? Hampir 800 tahun kemudian kan, 824 tahun. Jadi kalau dibilang tadi oleh Yuna gimana legalitas kita, bukan legalitas. Kan saya sudah selalu bilang, saya kan di setiap pemaparan saya selalu bilang status Aceh di Aceh dan status Indonesia di Aceh. Waalaikumsalam. Jadi persoalannya Yuna, Indonesia di Aceh adalah pendatang haram dan penjajah, karena dia negara baru yang masuk ke Aceh. Sedangkan Aceh negara yang merdeka, diganggu oleh gerakan Pancasila yang dilakukan oleh Soekarno setelah Perang Dunia Kedua. Dirangkul Abu Dhabi dengan air mata buaya dia. Malah di TikTok yang sudah terekam itu saya sebutkan, Soekarno itu datang sebagai pengemis, kembali sebagai pengkhianat. Itu ada jejak digital saya itu. Pada saat saya masuk di Room Nasional lah, rumah orang Indonesia. Karena yang kita gugat Indonesia adalah keabsahan dia. Ketika pencuri masuk rumah kita bukan mempersoalkan rumah kita sebagai harta pusaka atau pemilik sebagai tuan rumah.
Yang kita persoalkan kenapa pencuri masuk rumah. Jangan dibalik-balik misalnya. Indonesia kan selalu dibilang orang Aceh itu makar, GAM itu makar, pemberontak, separatis, entah apa-apa dibilang. Didukung lagi oleh orang Aceh yang nggak ngerti. Bukan kita salahkan, dia nggak ngerti kali. Ini kenapa hari ini anak muda di Aceh hampir 75% orang Aceh itu setia dengan perjuangan. Saya yakin dan percaya semua anak muda itu setuju dengan kemerdekaan Aceh. Karena sudah dilihat tingkah laku Indonesia di Aceh adalah sebagai penjarah, perampok, pembunuh malah. Dari zaman Soekarno dibunuh orang Aceh, DITI-nya, Perang Cumbuk dari tahun 46 Perang Cumbuk antara diadu domba Ulu Balang dengan Pusat, Persatuan Ulama Tungku-Tungku Pancasila. Kan Soekarno itu banyak bunuh orang Aceh, apalagi Soeharto. Dengan gerakan operasi jari merahnya, dengan DOM dia, daerah operasi militer. 23 operasi yang dilakukan Soeharto di Aceh. Berapa banyak orang Aceh dibunuh, ditembak dengan Petrus, penembakan misterius. Semua Tungku ulama dibunuh. Coba kita tanya hari ini, yang dekat-dekat dengan pemerintah, ingat nggak mereka itu ketika dibunuh orang Aceh? Semua melupa mereka. Ketika cipika-cipiki antara gosok pipi dengan gosok mie yang kena minta intermie, nggak ada untungnya. Maka disebut oleh orang Melayu itu, Melayu cepat lupa. Orang Aceh kategori milenial kena Melayu, dia Melayu tua. Jadi poinnya Yuna, perjuangan di Aceh tidak akan melemahkan sistem di Aceh, dan status orang Aceh jelas. Sudah sangat jelas status bangsa Aceh. Contoh ini salah satu ya. Kenapa Belanda menyatakan perang terhadap Aceh? Dan kenapa Megawati melakukan DM di Aceh? Darurat militer itu, martial law bahasa Inggris. Dan dinyatakan kan. Dan siapa yang minta damai di Helsinki? Katakanlah kalau disebut damai. MOU itu terjadi kan atas permintaan Indonesia kan? Berarti dia sebenarnya udah kalah mereka. Kalah di medan perang. Tapi dicoba untuk dia dibawa ke media perundingan, tetapi bisa dikalahkan negosiator GAM di situ. Nah, ini kenapa itu terjadi? Karena 5 orang ini tidak istiqamah. Jadi status Aceh di Aceh adalah pemilih Aceh. Status Indonesia di Aceh adalah pendatang haram dan penjajah. Itu harus jelas dulu. Kalau orang Aceh tidak mengakui itu, dia bukan orang Aceh. Kalau dia tidak terang, kan ini kan yang dipersoalkan kan absahan dia, kan legalitas dia, legal standing dia. Kita bukan benci Jawa, bukan benci Batak, bukan benci Padang, bukan benci Sunda. Kita tidak bisa terima mereka, karena mereka punya tanah leluhurnya, tanah nenek moyangnya, punya kerajaannya. Ngapain diklaim-klaim Aceh milik Indonesia? Ini persoalan ini sebenarnya persoalan generasi 45 pada zaman Abu Dhabi. Ini kan PR mereka dikasih ke kita, pekerjaan rumah lah ini. Nah, jadi poinnya hari ini, semua anak muda Aceh itu harus cerdas untuk menerjemahkan bahwa bangsa Aceh adalah pemilik negeri Aceh. Lat batat kaya batenyan po bangsa Aceh, kenapa lu apa? Jadi ketika status itu jelas, baru orang bisa bercerita tentang kemerdekaan Aceh, hak bangsa Aceh. Dia perjuangkan antara hak dan batil. Karena di dalam piagam PBB jelas di situ pasal 1 itu ditulis di situ. Itu kemerdekaan adalah hak segala bangsa itu. Maka penjajahan di atasnya harus dihapuskan karena tidak sesuai dengan pri kemanusiaan dan pri keadilan. Diadopsi oleh si Soekarno. Seakan-akan itu proklamasi pembukaan Undang-Undang 45 itu dia yang ciptakan. Enggak itu. Karena kemerdekaan hak sebuah bangsa itu disebut dengan self-determination. Itu ada di dalam piagam PBB itu. Karena bangsa asli itu berhak menyatakan kemerdekaannya, bukan bangsa luar. Apalagi Indonesia tidak memiliki sejarah, tidak ada legalitas, tidak ada daerah, tidak ada sama sekali, nggak ada. Mana ada? Coba kita sudah buktikan dengan Sumpah Pemuda tadi kan. Itu apa diulang-ulang? Mana ada bangsa dia? Mana wilayahnya?
Mana bahasanya? Jadi pemaksaan kehendak Soekarno di Aceh yang dikorbankan rakyat Aceh. Sementara pengikut Soekarno menjadi dalang di dalam kehidupan bangsa Aceh. Jadi siapa dalang-dalang hari ini? Mulai dari zaman Abu Dobri sampai detik ini. Orang-orang yang mengkhianati hukum Islam negeri di Aceh. Negara Islam Aceh. Itu dalang namanya. Itu dalang itu bahasa indah sekali sebenarnya si cua beda-beda. Menyekun wali pe dikili wali. Loh. Ini bahasa Aceh. Jadi singkat ceritanya, kesimpulannya Yuna, Aceh itu milik Aceh, Indonesia itu pendatang. Jadi persis seperti orang Aceh datang ke Malaysia, dianggap budak seberang, pendatang. Karena kita bukan pemilik, itu harus sadar. Begitu juga orang-orang Aceh yang tinggal di Amerika walaupun udah warga negara Amerika. Jadi begitu juga orang Aceh yang sudah menjadi warga negara Australia misalnya. Itu legalitasnya benar. Tetapi hati bangsa Aceh tidak bisa dibohongi. Sekalipun dia warga negara Belanda, warga negara Eropa, warga negara dunia, tetapi ketika dia tidur tetap ingat ke Aceh. Tahu kenapa? Karena tumpah darahnya. Begitu orang tuanya melahirkan dia, keluar kencing itu air, tumpah darah. Itu berdarah dalam rahim. Yang getrang kitanya, lahir kitanya. Nya kagak gasal dah bukan? Kemana tumpah darah dan tanah air nenek moyang kita? Itu berawal dari kelahiran kita dari rahim ibu kita. Keluar darah, tumpah darah. Itu BI ke? Becah ketuban ke? Nampu mah. Tapi menyena bangsa Aceh, kalau ada bangsa Aceh lupa terhadap Aceh, berarti dia lupa orang tuanya, lupa nenek moyangnya. Sedih kan? Mas, udah cukup banyak orang Aceh hari ini dia melupakan nenek moyangnya. Ini kan menyangkut integritas, menyangkut dengan kapabilitas dia, menyangkut dengan loyalitas dia sebagai sebuah bangsa. Maka kenapa bangsa-bangsa di Eropa walaupun dimanapun dia tinggal tetap cinta dia terhadap negerinya? Karena di situ tempat tumpah darah dia. Tapi coba kita tanya hari ini, ada nggak orang Aceh sekarang yang setia dengan seperti nenek moyang kita dulu? Ada, bukan tidak ada. Cukup banyak, malah ini sangat ini lagi. Apalagi ini dengan kehendak Allah, rahasia Allah, dengan musibah bencana lumpur di Aceh itu. Mungkin kesabaran orang Aceh apa yang ditanyakan oleh Tengku Muhammad tadi sudah mendidih gitu. Sudah saatnya bangkit dan melawan. Apa kata Tengku Abu Syi itu, Al-Jahid, Tengku Isa Daud, ketika bangsa Aceh di luar kesadaran dan kesabaran bangsa Aceh tidak bisa lagi ditahan, akan berjiwa semangat, fisabilillah akan jalan di Aceh. Itu kata Tengku Isa Daud, Panglima Aceh Timur itu. Apa kata Tengku Alam Syafi'i? Kalian jangan ragu kematian saja, kematian saya katanya. Jangan perlu Anda ragu, jangan gundah dan gelisah jika saya suatu saat akan syahid, akan saya tinggalkan Aceh. Tetapi saya berharap kalian jangan sempat menjadi anak jajahan orang, jangan sempat kalian dijajah dan dijajah. Itu pesan Allah Syafi'i. Kata wali apa kata wali? Setara indah tu baik setara babu. Maksudnya babu kan babu Belanda. Tapi udah banyak orang sekarang yang setara Belanda kan. Tak babuan sih, babu Belanda. Jadi petuah-petuah, petinggi, pejuang, sekalipun Tengku Abdullah Syafi'i Al-Jahid, panglima besar itu, Tengku Isa Daud tidak punya daya, tapi dia pemimpin Islam, ulama dia itu, mau mati di jalan membela kepentingan Islam. Dia bela negara Islam, dia bela bangsa Islam Aceh. Tapi untuk apa daya beribu muridnya, 5 daya besar-besar, tapi nggak pernah dia bela bangsa Aceh, tidak pernah dia bela negara Islam Aceh. Hanya menjadi alat komersial penjajah dan menjadi alat tameng penjajah.
Demikian yang bisa saya sampaikan. Tetap semangat di Istiqamah. Semoga bangsa Aceh sadar Islam bukan main-main dan Aceh bukan pura-pura. Aceh adalah bangsa asli. Satu lagi Tengku Agam, terima kasih atas paparannya, saya sangat mengerti insya-Allah. Berarti iming-iming referendum itu juga bukan hak atas Indonesia kepada Aceh ya, karena memang Aceh adalah hak bangsanya Aceh sendiri. Rasanya sekali lagi Tengku Agam, terima kasih. Ya, terima kasih. Izin host. Referendum itu kita kan harus lihat dasar hukumnya. Ini sudah dijelaskan beberapa kali kalau nggak salah. Udah sering ya. Kan dasar hukumnya referendum di Aceh apa dasar hukumnya? Nggak ada kan? Kita pemilik negara. Kita pemilik rumah. Masa dikasih referendum ke pencuri? Masa dikasih referendum ke penjajah? Yang benar aja kalau bahasa Melayu. Dasar hukumnya apa referendum? Memangnya kita negeri Singapura? Memangnya kita Timor Leste? Dasarnya apa referendum? Dasar hukumnya apa coba? Apa landasan yuridisnya? Dan apa landasan historisnya? Bisa nggak di antara ini yang bisa jawab? Nggak ada dasar hukumnya. Itu apa referendum? Kita pemilik negeri, pemilik negara. Kalau di Timor Leste wajar, itu bukan negara, negara dicaplok karena ingin diselesaikan sesegera mungkin. Ramos Harta menyetujui itu. Karena mereka di sana tidak ada perabdangan negara di Timor Leste, bukan negara kan? Kita negara. Belanda aja belum lahir kita udah ngakui Belanda kan? Yang menyelesaikan Belanda di bawah jajahan Spanyol, provinsi ke-27 Belanda itu. Ali Mughal Shafil Alam, Raja Aceh dengan delegasi Tunku Abdul Hamid itu, Sultan Abdul Hamid. Sebagai duta pertama di Belanda, di Middelburg itu. Ibu kota Belanda pertama Middelburg, daerah Vlissingen itu. South Holland namanya. South selatan, selatan Holland, selatan. South. Maka ketika anak muda Aceh hari ini suka kali bilang referendum, dia nggak ngerti dia. Memang kita gampang bilang-bilang referendum. Dasar hukumnya apa coba? Apa legalitas referendum di Aceh? Karena disebut di internasional ada hak self-determination. Itu urusan bangsa asli. Penentuan nasib sendiri bangsa Aceh tidak mesti harus referendum. Nah, kalau contoh ini ya, ini misalnya ini main-main lah saya. Oke, ada strategi baru misalnya saya tawarkan ke orang Aceh. Ini pemikiran saya ya, tapi jangan di framing. Besok saya menghadap Donald Trump misalnya. Oke, tunggu ini jangan di framing nih, boleh direkam ya, supaya jangan di framing. Langsung begitu telah menghadap Donald Trump sebagai presiden yang hari ini menjadi polisi dunia, dia bisa nangkap presiden siapa itu, presiden Venezuela di Caracas itu, si Maduro itu, Nicolas Maduro. Saya bilang, Mr. Trump, kami orang Aceh ini udah apa nih? Udah capek lah ngurus dengan Indonesia ini, nggak mau keluar dia. Gimana solusinya? Mungkin tiba-tiba ditawarkan sama Trump misalnya. Ini contoh ya, jangan di framing nanti. Oke lah, kalian jadi warga negara bagian aku dulu. 5 tahun ku kembalikan nanti. Bendera Aceh naik, bendera Amerika naik. Kalian pakai paspor aku dulu 5 tahun. Pakai dolar katanya. Kan saya balik ke toko-toko Aceh, saya kompromi. Setuju nggak? Keluar Indonesia dulu, masuk Amerika. Buat pangkalan semua hewan ini. 5 tahun mereka janji keluar. Biasanya orang bule lebih tepat janji daripada orang munafik Melayu dia biasanya. Kalau saya pribadi saya setuju. Pertama pegang dolar, semua orang Aceh 6 juta itu tiap bulan disodorkan 1000 US dollar, 16 juta misalnya. Atau 17 juta tiap bulan masuk ke rekening masing-masing. 5 tahun orang Aceh tidak kerja, semua dikelola Amerika untuk sementara. Daripada dikelola sama Indonesia misalnya ini ya, ini misalnya. Bantuan gue pidun, gue tanya dia ibu dia, orangnya nggak ada rugu-rugu mokre ke Jawa. Kadang Amerika, kan berarti dia dijajah Amerika. Kan ada konsekuensi di dalam negara United States Amerika kan ada hukum federal kan.
kekuasaan penuh ada di gubernur itu menjadi gubernur kan. Karena misalnya wilayah satu United States Amerika itu kan wilayah federalnya oleh seorang gubernur. Kalau di Malaysia disebut menteri besar. Asal aja kalau orang Aceh mau, tetapi kan tidak tergantung sama saya misalnya. Untuk ngusir Indonesia dulu. 5 tahun pegang paspor Belanda, Amerika, pegang dolar. Nah, nanti orang Aceh tidak mau lagi jadi bangsa asli Aceh. Itu kalau ya dolar udah di tangan, paspor Amerika udah jadi negara bagian Amerika misalnya. Nah, begitu juga dengan negara lain misalnya, entah Inggris kayak masuk Inggris seperti dikelola Hong Kong 100 tahun itu lama sekali kan. Kalau ide saya setahun aja boleh. Keluar Indonesia, masuk Amerika, Pangkalan atau masuk Inggris. Orang Aceh pegang euro, pegang pound sterling. Pound sterling kan mata uang tertinggi di dunia. Pakai paspor Inggris semuanya misalnya. Sah-sah aja kan? Kalau orang Aceh mau. Daripada kamu keluar dari kalian tiba-tiba. Mesti ikut tinggi kan. Pakai pound sterling atau pakai dolar Amerika. Tiap bulan dikirim 1000 pound sterling. 20 juta lah. Hari ini 21 juta kan. Pound sterling 23 juta, sorry. 23.000 satu rupiah. 20 juta si bulan orang Aceh. Hana kedua gereja wajib pepri 60. Tercanggih di pegawai Inggris. 5 tahun itu biar banyak. Siapa orang Aceh yang ngetem? Kecuali orang sakit. Nyepan yang berat setuju sangat tunggu. Nyo ide. Benda kirahan terjadi apa? Pakai mana? Depan lu kalau orang menumpang tu. Nepray mantap insyaAllah. Ya, IPAI yang dapat duit dengan ruang ni. Tak yuk ngam ni. Tak pegawai. Penjilat kata penjilat kata Jadi kan karena dunia banyak pikir pura-pura orangnya. Amerika dengan Inggris kuasai dunia orangnya. Yang BRICS kalau nak kekuatan di negara baru lahir BRICS kan. Yang kesatuan dari BRICS yang B apa? Brazil, Rusia, India, China dan South Africa. Yang kalau mungkin namanya. Jadi tahun depan tu tak pertama Inggris biji ile kan. Tapi pubere Sabang uranium mamadum pubere termasuk lumpurnya kerpang-kerpung kerja lawannya. Dipegang perumahan dengan kecanggihan lawannya. Sampai ya tamang lawannya dia ya jajah katanya tapi tak pegang konsensus tentang joint venture sumber daya alam ni katanya. Orang Aceh jai kulawa Amerika atau Inggris. Nah, wah ini 5 tahun kabere. Transportasi apa transformation teknologi dan kekuasaan ikan dari situasi konflik dari damai akan susun dengan secara rapi. Bukti ji memang Alaska kan di bawah Uni Soviet Amerika. Amerika kalau pernah jajah Nangroy. Teman dicot tindakan kaim tapi kalau pernah negara bagian Amerika boh negara bagian Amerika. Orangnya pakai kali 50 20 boh di blow mandum lah. Di blow bak Perancis, di blow bak Rusia, di blow. Kalau pernah rampok nang rogo biji. Maka baca sejarah bukan. Mamanya nak setuju Aceh dajuk ke Donald Trump atau ke si William Inggris. Poi ile 5 tahun. Ada letak 2 tahun biji kan keputusan. Tak cok pri gaji le. Jadi bay pound sterling atau jadi bay US le tiap orang Lampung bay dia Aceh. Untuk kacara orang Aceh baru kan pulang tak pegang perjanjian, harus nak perjanjian. Hari itu pelidonya akan perjanjian MOU dia. Nampak yang tulis Inggris dengan agama. Inggris lebih kan memang. Inggris beradab. Karena negara kerajaan, nah adab. Long kira hana pekan tidak akan meruntuhkan satu keyakinan satu bangsa ketika terjadi jalinan hubungan internasional apa ke bilateral atau multilateral internasional. Hana mungkin akan terjadi. Everything is possible in the world kecuali kutukan Tuhan. Semua memungkinkan. InsyaAllah dalam doa billahi urun-urun carang di dunia internasional. Mudah-mudahan Allah tolong bangsa Aceh dan kita harus tetap semangat dan istiqamah. Bangsa Aceh adalah bangsa Islam yang hanya pura-pura dengan Islam. Kita nyepi waktu kita perkenalkan dengan dunia internasional, Acehnya kayak itu Islam, hanya ganggunya hak asasi manusia. Karena no racism in the world, hanya perbedaan ras, agama di dunianya. Jadi bayar nak pegang Islam, tidak ni bantu oleh Amerika apa pegang.
Menyekana kepentingan Amerika atau Inggris di Aceh tu hai bantu. Yang dia ke masalah orangnya, hana so kembangkan katanya, dapatkan berhana. Dia tak pegang. Enggak nanai Aceh na mata enggak buang ke Pancasila. Jadi nyo baik di framing, nyo long pegangnya ide betul contoh. Kan hana mungkin akan terjadi insyaallah. Nam doa. Hei, tak ada picro lagi, dah dari picro Amerika atau Inggris. Mana ni leh? Tetap semangat istiqamah, wajib lawan kezaliman dengan berbagai strategi dan cara. InsyaAllah.